Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudariku, para ibu sekalian, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pertemuan kali ini di hari Senin 23 Al-Muharram 1438 Hijrah. Semoga hari ini kita mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga insyaallah seluruh aktivitas kita bisa lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Baiklah, saya ingin mengingatkan dulu sebelum kita lanjutkan kajian kita dalam bahasan kitab Al-Majmu' bahwa kita sekarang masih berada di bulan apa? Baik ya. Jadi kita sekarang bukan berada di bulan Muharram, tapi sedang berada di bulan Al-Muharram, menggunakan al ya. Baik, jadi bulan pertama dalam penanggalan hijrah itu tidak ada yang namanya Muharram. Saya ulang ya, tidak ada yang namanya Muharram. Ya, yang ada menggunakan al-Muharram. Baik, ini memang sering keliru dalam penyebutan ini, termasuk juga di Arab. Ya. Saya di Arab juga mengajar bahasa Arab, itu ada pembahasan al-akhta' al-lughawiyah asy-syai'ah, jadi kesalahan bahasa yang sudah meluas. Ya. Ada Muharram, ada Al-Muharram, itu berbeda. Kalau Anda sekiranya menyebutkan Muharram tanpa menggunakan al, ya. Seperti ini bisa tulisannya Muharram, itu artinya segala yang diharamkan. Baik ya, segala yang dilarang. Berdusta itu Muharram, gosip itu Muharram, berselisih itu Muharram, mencuri itu Muharram. Jadi semua yang dilarang itu disebut dengan haram. Hukumnya disebut dengan haram. Ya, hukumnya disebut dengan haram. Apa hukum berdusta? Haram. Apa hukum mencuri? Haram. Apa hukum bergosip? Haram. Jelas ya? Baik, sekarang bila kita ingin menjadikan objek larangan segala yang tidak diperkenankan itu menjadi bentuk waktu untuk menepikannya, untuk kita tinggalkan, maka di antara rumusnya tambahkan alif lam di depannya. Gini. Dari Muharram menjadi Al-Muharram. Bulan pertama dalam penanggalan hijrah ditetapkan sejak masa Islam, kemudian dikukuhkan dengan nama yang sama Al-Muharram, seakan-akan memberikan isyarat kepada kita jika kita ingin mulai berhijrah kepada Allah, pada ketentuan Rasulnya, maka yang pertama dilakukan adalah mulai tinggalkan segala hal yang dilarang oleh Allah, mulai tepikan segala hal yang tidak disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bulan pertama disebut dengan bulan apa? Al-Muharram, bukan bulan Muharram. Jelas di sini? Baik. Catat betul ini ya. Ini yang paling penting dipahami. Kenapa nama pertama ini diberikan isyarat dengan Al-Muharram? Baik. Yang kedua seakan-akan memberikan isyarat kepada kita bahwa jika seseorang berat mengikuti tuntunan Allah, sulit mendekat kepada tuntunan Rasulullah, barangkali di antara faktornya bukan dia tidak mampu, tapi ada yang haram yang masuk dalam dirinya, itu yang menghambat dia mendekat kepada yang baik-baik. Ya. Ibu pahami betul konsep ini ya. Ini konsep Quran, di Quran surah ke-24 ayat 26. Ya. An-Nur. Baik. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Buruk akan bertemu dengan yang buruk lagi. Baik akan disandingkan dengan yang baik lagi. Jadi tidak mungkin, mustahil baik bertemu dengan buruk atau sebaliknya. Oke, pelan-pelan. Jadi kalau pandangan ini terbiasa melihat yang buruk-buruk, maka ketika akan melihat yang baik itu agak sulit, Bu. Karena nggak akan nyambung gitu. Ya. Ibu terbiasa lihat acara-acara yang buruk misalnya kan, tontonan yang tidak baik, gambar-gambar yang buruk. Begitu lihat yang baik-baik, itu nggak akan peka.
Anda biasa kumpul-kumpul di luar, lihat orang-orang kumpul dengan perbincangan yang tidak jelas, dengan aktivitas yang tidak bermanfaat. Begitu melihat orang taklim, aneh. Itu ngapain ya kumpul-kumpul ya? Jadi beda gitu kan? Ya sama saja, telinga juga kebiasaan mendengar yang tidak baik, begitu mendengar yang baik, jadi tidak nyambung. Sama seperti lisan orang yang kotor, itu tidak mungkin menemukan kosakata yang baik. Jadi canggung gitu kan? Seorang yang sering kali mabuk, sering palak orang misalnya kan, tiba-tiba ketemu orang baik, mau bicara susah nyari kosakatanya. Mau bersikap aja bingung gitu kan? Nah karena itu, mohon izin ya, pelan-pelan. Biasanya kalau seseorang sudah sulit mendekat kepada yang baik, itu artinya ada yang buruk yang melekat pada dirinya. Jadi jika ibu misalnya orang baik, ibu tidak akan memiliki keburukan-keburukan yang mungkin lahir dalam sifat dan sikapnya. Awas hati-hati, termasuk jika Anda orang yang buruk misalnya, akan sulit menemukan kebaikan-kebaikan lahir dalam dirinya. Jadi kalau Allah manggil dengan kalimat adzan lewat lisan muadzin, Allahu Akbar, agak sulit kita mencernanya, sulit meresponnya, berarti telinga ini barangkali pernah mendengar yang salah. Sehingga ketika mendengar yang baik itu kurang peka. Ya, jelas ya? Hati-hati Bu ya. Kalau ada orang ke masjid, tiba-tiba kerabat ibu agak sulit peka melihat pandangan itu, berarti dalam pandangannya ada yang salah, sehingga melihat yang baik-baik terhalang. Karena ada orang yang disebutkan oleh Quran, ada orang yang telinganya saja tersumbat, Quran surah 6 ayat ke-25, ada orang yang matanya terhalang, bahkan keduanya, mata terhalang, telinga tersumbat, sehingga pikiran sulit mencerna. Quran surah kedua ayat ke-7, posisi paling kanan sebelah atas. Khatamallah, Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah ayat 7, posisi paling kanan sebelah atas. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Jelas di sini? Baik. Karena itulah ibu sekalian, coba pulang ke rumah nanti, cek di keluarga ya. Kalau ada anak-anak, kerabat, siapapun, agak sulit merespon kebaikan. Nah, ayo sholat, sudah adzan, nanti mah, kan baru adzan, belum qomat, ya kan? Nah, sudah qomat, nanti mah, kan zuhurnya masih panjang. Nah, sudah mau asar, nanti sekalian jama', mah kan boleh jama', ya kan? Nah, kalau sudah ada kalimat-kalimat seperti itu, mungkin ada yang salah yang masuk dalam dirinya. Harus diperbaiki. Ini bagian yang pertama yang saya kira penting disampaikan. Karena itu para ibu sekalian, waktu kita terbatas, cuman kisaran 5 hari ke depan, coba cek. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau semua belum bisa merespon pada yang baik-baik, berarti ada yang salah yang masuk dalam diri kita. Baik. Ngeceknya pelan-pelan ya. Dari mata, ke telinga, ke mulut, terus sampai ke ujung kaki. Ya, jadi kalau tangan ini masih mengerjakan yang salah, nulis hal yang tidak baik, sekalipun cuma nulis status tapi yang tidak baik, misalkan komentar yang buruk, berarti tangan ini ada yang salah nih yang masuk ke sini. Jelas ya? Baik, tolong dikoreksi sehingga kita bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Oke? Baik, sekarang kita coba teruskan. Saya hanya mengingatkan saja untuk membuka ta'lim kita supaya hari-hari kita lebih bermanfaat, kan? Kalau bisa mengerjakan yang baik, kenapa cari yang buruk? Dan fitrahnya begini Bu ya. Satu lagi yang penting Ibu catat. Fitrah orang ingin baik pasti akan berhadapan dengan yang buruk. Di ayat tadi. Seperti orang buruk pun akan dicela oleh orang baik untuk menyadarkan bahwa ada yang salah dalam keburukan dirinya. Jadi kalau ibu ingin berbuat baik, misal kemudian mendapat celaan dari orang buruk, ibu nggak usah marah. Memang fitrahnya begitu. Seperti orang buruk pun ibu cela dengan keburukannya. Ibu mau taklim ke sini, lihat orang mabuk saya kan, ibu cela dalam hati. Allahu Akbar, masih mabuk saja. Mudah-mudahan dia bisa bertobat dapat hidayah. Dia juga sama aja. Perempuan sok soleh hari gini masih mau jalan-jalan, misal kan? Sama aja gitu kan? Jadi kalau Anda orang baik, Anda akan dicela oleh orang buruk. Tapi kalau Anda orang yang buruk, Anda akan dicela oleh orang baik. Dan manusia mustahil lepas dari celaan. Allah dicela oleh orang kafir. Malaikat dicela oleh orang kafir. Rasul dicela oleh orang kafir. Ibu bukan Allah, bukan malaikat, bukan Rasul. Gak mau dicela, itu mustahil. Ya, jelas ya? Baik, karena itu maksud saya hadirkan semangat dalam beribadah kebaikan. Wajar kalau ada tantangan dan bersabar untuk itu ya. Baik, saya sampaikan di Lampung, saya baru landing dari Lampung langsung ke sini. Jadi ibu bisa bayangkan nggak? Sekarang itu berkompetisi dengan sabar itu tidak mudah. Bukan hanya berlomba dengan orang baik, ibu berlomba dengan pelaku maksiat juga. Pencuri aja bisa sabar, masa ibu yang nggak mencuri nggak bisa sabar? Ya, ada orang ngotak-ngatik motor begini, belum jadi nih, sabar, terusin lagi, sabar tuh. Jadi orang mencuri aja bisa sabar gitu kan? Kenapa kita berbuat baik tidak bisa sabar? Ya, jelas ya? Baik. Sekarang kita coba lanjutkan. Sabar. Kalau nanti saat belajar ada ngantuk, ya. Sabar. Kalau saat belajar ada SMS.
Sabar kalau saat belajar ada telepon, tepikan dulu semuanya, kita fokus ya pada bahasan kita. Baik. Hadis kedua ya. Insyaallah hari ini hadis kedua. Ibu sekalian, halaman 5 di buku, saya coba tutup, saya bacakan ya. Pelan-pelan, fokus sini. Mohon izin saya sedikit banyak kemudian berdiri untuk lebih terlihat saat menuliskan. Ibu sekalian, pelajaran kita, materi kita yang kita bahas di setiap Senin pekan keempat itu terkait dengan bimbingan Nabi, ya, bimbingan Nabi dalam hal menuntut ilmu, ya kan? Saya sering sampaikan, saya tulis di sini bekal Nabi bagi para penuntut ilmu. Ya. Jadi ada bimbingan-bimbingan langsung dari Rasulullah SAW yang mengajarkan pada kita bagaimana caranya belajar. Pelan-pelan, ibu simpan dulu aja bukunya, ibu fokus dulu, nanti baru saya sambungkan ke buku ya. Baik, jadi materi yang kita bahas adalah tentang bimbingan Rasulullah, tentang cara menuntut ilmu. Materi ini tidak hanya akan baik bagi ibu, tapi ibu bisa turunkan untuk anak-anaknya, termasuk cucunya atau kerabatnya. Nanti kita akan dapati hal-hal yang sangat dahsyat, alhamdulillah, bisa berbeda dengan metode-metode yang lain. Nanti ada petunjuk bagaimana cara belajar supaya cepat dengan ingat, ya. Kemudian tidak mudah lupa, berkah dan bisa mengamalkan. Nah, di antara tuntunan ini tersebar di hadis-hadis Nabi, saya coba keluarkan itu semua. Ya, kemudian saya kumpulkan. Dalam bahasa Arab sesuatu yang dikumpulkan disebut dengan Al-Majmu'. Jelas ya? Maka kami berikan nama kitabnya dengan Al-Majmu' di sini. Jadi isinya hanya kumpulan hadis-hadis Nabi SAW dan kemudian nanti dengan contoh-contoh yang diterapkan oleh Imam An-Nawawi. Baik, buku ini dibagi pada 5 bagian. Dan ini dari petunjuk Nabi SAW. Ya. Bagian pertama nanti ada yang terkait dengan keutamaan menuntut ilmu. Sudah saya terangkan ini. Oke, nanti hadisnya saya turunkan. Yang kedua nanti ada yang terkait dengan cara belajar. Bagaimana cara belajar yang diinginkan Nabi. Jangan-jangan selama ini belajar ikut taklim tapi caranya tidak seperti yang diinginkan Nabi. Oke, hati-hati ya. Hati-hati. Outputnya beda nanti. Akan lain. Ya. Yang ketiga cara menjaga ilmu. Ya, bagaimana caranya ilmu melekat dalam jiwa bisa diamalkan. Kan ada orang yang sering saya katakan gitu kan, penuntut ilmu kan dibagi 4 bagian kan. Yang cepat ingat, lambat lupa, cepat ingat, cepat lupa, lambat ingat, lambat lupa, lambat ingat, cepat lupa gitu kan. Baik, baru disebutin. Oke. Ya. Baik, ya, jadi baru disebutin, lama mikirnya. Begitu sudah, oh iya, keluar lupa lagi kan. Itu yang jadi masalah. Nah, Nabi menawarkan yang kelima. Ya, yang kelima itu cepat ingat, sulit lupa. Jadi ada orang yang mau lupa aja susah gitu. Bukan mau ingat, mau lupa aja susah. Ya. Nanti akan beda antara ahli dunia dengan ahli akhirat, itu akan lain. Ya. Ada poin-poin yang ketika Allah tanamkan dalam jiwanya itu dibuat tetap ingat dan sulit untuk melupakan. Ya. Nah, para ibu sekalian, pelan-pelan. Yang keempat kemudian menentukan prioritas dalam belajar. Ini penting diketahui, ibu juga begitu ya. Tidak ada misalnya semangat, tidak cukup dengan semangat pengen belajar, tapi salah yang dipelajari. Yuk bikin taklim, yuk bikin, tuh kan? Tapi ketika ngasih materi, bukan yang dibutuhkan gitu. Nanti ada prioritas-prioritas, apa yang kira-kira pertama kali mesti dipelajari? Apa yang terkait dengan kebutuhan harian? Coba ibu cek dari sekian taklim yang ada di sini, berapa yang terkait dengan kebutuhan ibu? Kan? Pernah nggak membahas tentang perempuan? Pernah membahas hukum-hukum khusus terkait dengan perempuan? Pernah nggak membahas tentang ibadah amalan harian, tentang sholatnya? Jangan-jangan bahas yang tinggi-tinggi, sholatnya belum pada benar. Ya? Hati-hati, kata Quran saja, kebanyakan orang sholat itu tidak paham, tidak mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Ibu cek masing-masing sampai terakhir kali sholat. Dari puluhan tahun sholat, ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang dipahami? Ya, jadi ada beberapa prioritas nanti yang kita bisa hadirkan, termasuk referensinya gitu kan. Dan yang terakhir, kita harus lihat bagaimana cara ulama mempraktekkan 4 poin ini. Jadi kita belajar dari orang-orang itu. Nah, kita masih dalam tahapan pertama tentang keutamaan menuntut ilmu. Saya hapus dulu ya. Baik, seperti biasa ya. Alhamdulillah. Datang sendiri, terangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri ya. Alhamdulillah. Baik, ibu sekalian, fokus. Saya coba resum sedikit dalam 2 menit ya, untuk pengantar yang lalu untuk menyambungkan ke hadis sekarang. Perhatikan betul konsep dalam menunaikan ibadah apapun. Saya ulang pelan-pelan ya.
Konsep dalam menunaikan ibadah apapun, Ibu tolong garis bawahi dulu ya. Semua aktivitas kita itu kata Quran mesti jadi ibadah. Itu yang membedakan orang beriman dengan yang tidak beriman. Jadi apapun itu, dari bangun tidur sampai tidur kembali, termasuk duduk ibu, makan, minum, menulis, semuanya mesti jadi ibadah. Ibu temukan di Quran surah ke-51 ayat 56. Posisi paling kanan sebelah atas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tuliskan di sini urutannya. Quran surah 51 ayat 56. Baik, lihat sini. Quran surah 51 ayat 56. Semua aktivitas kita mesti menjadi ibadah. Baik. Ingat semuanya, Bu ya. Semuanya. Jadi jangan dibedakan dan jangan dibatasi dalam hal ibadah ritual saja. Ingat, sholatnya memang ibadah, tapi makannya bukan ibadah. Itu tidak diinginkan. Ya. Nah, sekarang pelan-pelan. Mohon izin, saya mungkin agak lebihkan waktunya. Tadi saya minta 2 menit untuk menerangkan, tapi rupanya harus diperdalam. Ya. Sekarang fokus. Lihat sini. Jadi dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, semua aktivitas mesti menjadi ibadah. Karena itu, semua aktivitas kita yang baik-baik, seluruh aktivitas kita, itu akan selalu bersanding dengan doa. Silahkan cek. Semua aktivitas kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu akan selalu melekat dengan doa, supaya dengan doa ini aktivitas kita berubah nilainya menjadi ibadah. Cek, bangun tidur kita ada doanya? Ada. Umat lain belum tentu ada. Silahkan, mau makan ada doanya, mau minum ada doanya. Bahkan ibu ke toilet pun ada doanya, langkahnya diatur lagi. Antara masuk dengan keluar beda kan? Baik, pelan-pelan. Jadi kalau ibu misalnya, izin ya, misal Anda mau makan, tidak berdoa, itu artinya Anda kehilangan peluang untuk mendapatkan ibadah. Gak ada pahala dalam makanannya. Nah, saya lupa Ustaz, bagaimana doanya? Saya tidak hafal. Kata Nabi gampang, ucapkan kalimat Allah di situ. Ya, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan yang baik-baik yang tidak disertakan dengan nama Allah bismillahirrahmanirrahim, minimal bismillah. Ya, paling singkat. Bismillah, saya kan? Tidak disebutkan ini, misal mau makan bismillah, mau minum bismillah. Saat ini tidak disebutkan, maka nilai ibadahnya terputus. Ini ada minuman, apa fungsi minuman? Menghilangkan haus. Baik, ada 2 orang muslim, dua-duanya minum dengan volume minuman yang sama. Baik ya, dua-duanya minum. Yang satu baca bismillah, minum bismillah. Yang satu tidak baca bismillah, langsung minum. Maka kedua minuman itu berfungsi menghilangkan haus, sama hilang hausnya. Hanya yang satu ketika diminum, kalimat itu menjadikan minuman tertulis sebagai ibadah, ada pahalanya. Yang satu tidak. Hilang gitu kan? Awas, hati-hati, ibu minuman dengan gelasnya itu tidak akan ikut ke alam kubur sampai akhirat. Yang ikut cuman kalimat itu. Jadi kalau dalam bahasa yang tegasnya, mohon izin ya, kalau dalam bahasa yang tegasnya, kalau ada orang beriman, kemudian minum tidak mengucapkan nama Allah, itu nggak jauh beda dengan orang tidak beriman. Ya, mereka juga nggak nyebut kan, nggak ada nilai ibadahnya. Nah, sekarang kita sambungkan pelan-pelan, sini. Termasuk semua aspek, ibu mau transaksi jual beli, gitu kan? Mau macam-macam, sekarang termasuk mau taklim nih, ya, mau taklim. Yang diinginkan oleh Nabi SAW, jangan sampai mengikuti apapun aktivitas yang dikerjakan, kecuali menjadi apa? Ibadah. Nah, cara menjadikan ibadahnya bagaimana? Baik, berdoa, minimal, sebut apa? Allah. Ini yang menunjukkan kebenaran niat kita. Ya. Maka disebutkan oleh Nabi, innamal a'malu binniyat. Nah, saya mohon izin ya, termasuk yang sudah hadir di sini, coba perbaiki dulu niatnya. Ya, jangan-jangan hadir ke sini, maaf ya, tidak sempurna niat kita untuk ibadah. Ya, nanti ketemuan ya, di mana? Di rumah itu aja tuh sambil taklim, jadi taklimnya sambil. Tujuan utamanya ketemuan gitu kan? Nah, itu sudah tidak fokus di situ. Nanti kita akan lihat tujuan hadisnya. Nah, sekarang kita masuk ke inti bahasannya. Saat kita sudah mulai menunaikan ibadah, niat sudah ada, kata Nabi, ini yang paling penting. Diberikan kita gambaran Rasulullah SAW, setidaknya sebelum ibadah ini kerjakan, keluarkan dulu keutamaannya, keistimewaannya. Kira-kira keutamaan apa yang bisa kita dapatkan dari ibadah yang dikerjakan? Ya. Manfaat apa yang bisa kita raih dari ibadah yang kita lakukan? Ya. Saya pernah jelaskan pertemuan lalu, masih ingat Bu ya?
Baik, ibu mau tahajud misalnya malam kan, itu kan tidak mudah kan? Ya sama dengan saat ibu akan taklim ke sini, itu tidak mudah. Kadang-kadang datang rasa malas, kadang misalnya mohon maaf, mesti berkompetisi dengan aktivitas lain. Ya para pria yang senang nonton bola gitu kan, Masya Allah, tiba-tiba malamnya mau tahajud dikejutkan dengan tayangan yang lain. Ya bisa pindah itu. Ya, Masya Allah ya, MU pasti menang, ujungnya menangis itu kan, kalah 4-0. Misal gitu kan. Saya nggak nonton, saya nggak suka yang hal-hal begitu, buang-buang waktu ya. Cuma saya waktu baca-baca lewat gitu kan. Baik, nggak ada manfaatnya, ya, nggak ada faedahnya. Tapi kadang-kadang, mohon maaf ya, kadang-kadang keinginan kita ibadah tersaingi dengan aspek-aspek ibadah yang lain atau aspek dunia bahkan. Saat itulah kemudian yang bisa menjadikan kita semangat kembali, keluarkan keutamaan ibadah itu. Tadi misalnya dalam tahajud ada 4 keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sering saya ulang-ulang ini. Di Quran surah ke-17 itu kan, ayat 79 sampai 81. Saya sudah jelaskan, jadi tidak perlu saya bahas lagi. Di sebelum tahajud, keluarkan dulu ini. Tuliskan ayatnya, keluarkan 4 keutamaannya. Allah berjanji mengangkat karirnya di tempat yang terbaik. Allah berjanji membimbing aktivitasnya. Allah berjanji memberikan solusi saat punya masalah. Allah berjanji menolong saat dijaili oleh orang lain, kan? Saat disakiti oleh orang lain. Tuliskan 4 manfaat ini, tuliskan ayatnya, tempel di samping tempat ibu tidur tuh. Begitu miring ke kanan, ibu nggak niat tahajud pun melihat ini, ibu bisa bangun. Jelas ya? Nah, sama persis ketika kita akan menunaikan, misal seperti taklim saat ini, saya mengajar, ibu belajar, itu tidak mudah. Kadang-kadang di jalan gitu kan, sudah siap-siap, bukunya disiapkan, tiba-tiba di perjalanan WhatsApp-nya bunyi kan, ping, sering saya katakan, Jeng, diskonnya sudah naik tuh yang di sana 90%. Waktunya bersamaan tuh. Mana yang Anda bisa dahulukan? Tuh, tidak mudah kan? Baik. Maka keluarkan keutamaan ta'lim ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dengan itu Masya Allah, setidaknya beberapa tawaran-tawaran dunia bisa kita tepikan. Jelas di sini? Baik. Dan ibu bisa keluarkan itu, tuliskan kemudian misalnya di buku-buku catatannya. Itu bisa dilakukan. Ambil 1-2 hadis, tuliskan. Saat sedang malas, bacakan. Yang paling rajin diantara ulama kita melakukan itu dulu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, ya, yang mendirikan Muhammadiyah itu tanggal 18 November 1912. Nama aslinya Muhammad Darwish ya, ketika kembali dari Makkah kemudian diganti oleh gurunya menjadi Ahmad Dahlan. Ya, kalau kita urutkan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu Muhammad Darwish bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Ilyas bin Kiai Sulaiman bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek bin Maulana Ishaq. Maulana Ishaq itu termasuk anaknya Ahmad Jumadil Kubra. Ahmad Jumadil Kubra anaknya Ali Zainal Al-Kabir, Ali Zainal Al-Kabir anaknya Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin keturunan dari Husain, Husain adiknya Hasan, Hasan anaknya Ali, suami Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak tidak ada yang istimewa, yang lain mungkin lebih baik untuk menerangkan itu. Yang mau saya terangkan, itu beliau keturunan dari Nabi, tapi Masya Allah gitu kan, tawadu dalam kehidupannya dan setiap berdakwah selalu menuliskan. Lihat hadis-hadis Nabi itu selalu diambil, dituliskan di dindingnya besar-besar tuh. Hei Dahlan, berdakwah sekarang untuk menegakkan tuntunan Rasul itu tidak mudah. Seperti memegang bara di tanganmu. Kuatkan dirimu, kan? Kuatkan tekadmu. Jadi ketika ada gangguan di luar rumah, pulang ke rumah itu semangat lagi. Saya sama, jangan dikira ibu ketika saya pulang misalnya diam begitu saja, tidak. Kadang-kadang kita setelkan speaker aktif Quran terus 24 jam. Saya pernah pulang 1 kali malam-malam, ya semua sudah tidur. Saya lihat speaker aktifnya masih nyala, baca Quran gitu. Saya tunjuk itu. Kamu ini nggak dihisab. Sampai malam ini masih bisa baca Quran. Saya yang dihisab belum baca malam ini. Gitu. Jadi kadang-kadang suasana itu bisa menghadirkan kekhusyuan dalam ibadah, nambah semangat. Gitu. Itu poin-poin yang mungkin bisa kita hadirkan. Nah sekarang, hadis apa kiranya yang bisa kita datangkan dalam suasana kita saat ini untuk memberikan semangat bahwa dalam ta'lim itu ada pahala yang sangat besar. Yang nggak sebanding dengan dunia. Gitu kan? Jelas di sini? Baik. Bismillah. Baik, saya bacakan hadisnya. Sudah kita ambil hadis yang pertama dulu. Sekarang saya teruskan hadis nomor 2 ya. Baik para ibu sekalian, hadis nomor 2 ini saya ambil versi yang paling lengkap ya. Ada sebenarnya di Sahih Muslim ada, di At-Tirmidzi ada. Cuma saya mengambil yang paling lengkap redaksinya di Ibnu Majah. Nomor hadis 223. Ya. Bagi yang belum menyimak kajian yang lalu bisa melihat rekamannya di pertemuan lalu sehingga mungkin ada manfaat-manfaat lebih dari situ untuk menyesuaikannya. Baik. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda, ya, An Abi Darda
radhiyallahu taala anhu qal, hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi berjuluk atau berkunyah. Kunyah itu nama yang dilekatkan kepada anak. Ya, biasanya menggunakan abu untuk ayah, ummu untuk ibu. Ya, pelan-pelan ya. Abu untuk ayah, ummu untuk ibu. Saya jelaskan sedikit ya supaya tidak salah paham dalam hal ini ya. Dalam masa jahiliyah pun sebelum masa Islam, ini nama ini sudah ada. Biasanya menunjuk panggilan sayang sekaligus hormat pada orang tua yang baru diberikan keturunan pertama. Jadi kalau ada nama abu dan ummu, itu biasanya dilekatkan pada anak pertamanya. Ya, anak pertama. Ya, misal di antara paman Nabi ada yang bernama Imran. Ya, disebut juga dengan Abdul Manaf. Baik, tapi lebih populer dengan sebutan nama anaknya karena punya anak pertama namanya Talib. Ya, kemudian ada juga Ali, ya. Lalu dikenalah dengan nama anak pertamanya karena bapak itu Abu, anaknya Talib, maka disebut dengan Abu Talib. Jelas di sini? Rasulullah SAW contoh terbaik. Ya, anak pertamanya Al-Qasim, maka dikenal dengan Abul Qasim. Baik ya, jelas di sini? Baik, jadi kalau orang-orang Arab menyebut dengan nama anak pertama, itu maksudnya penghormatan ya kepada orang dimaksud yang menunjukkan sikap sayang. Selamat ya, dikaruniai Allah dengan anak pertama, mudah-mudahan jadi ayah yang baik, bisa merawat dengan penuh kasih sayang, ada sifat ubuwah. Ubuwah itu sifat perhatian yang luar biasa. Jelas di sini? Nah, ibunya disebut dengan ummu. Ya, misal ada ummu, misalnya ummu Aisyah radhiyallahu taala anha, kan? Ada misalnya ummu siapa lagi? Ummu Salamah, ummu Maimunah, masya Allah, kan? Dan seterusnya. Baik, jadi ummu dilekatkan juga pada anak pertamanya, tapi lebih kepada ibundanya. Yang saya ingin ajarkan sebentar, kadang-kadang suka agak keliru ya. Beda antara abu dengan abi itu lain. Baik. Baik ya, ini abun, ini abi. Baik, pelan-pelan ya. Maksud saya kadang-kadang terlampau kencang diucapkan tapi salah gitu kan. Khawatirnya kedengaran orang Arab jadi nggak enak deh, masya Allah. Baik, pelan-pelan. Ummu, kemudian ada ummi. Ya. Kalau abu itu ayah namanya. Ya. Kalau abi itu ayah saya. Ayah saya gitu kan? Baik. Misal ada anak namanya misalnya Hasan, kan? Bapaknya disebut dengan bapaknya misalnya, mohon maaf ya, bapaknya Ali, anaknya Hasan, maka disebut dengan Abu Hasan. Kalau ibu panggil Abi Hasan, berarti bapak ibu namanya Hasan. Jelas ya? Baik, jadi Abi ayah saya, sama persis dengan ini, Ummu dengan Ummi itu beda. Ummu Hasan, ibunya Hasan. Ummi Hasan, ibu saya. Itu kan? Ibu saya namanya Hasan dan salahnya fatal kan? Dua di situ kan? Baik. Jelas sampai sini? Baik. Saya turunkan dulu misal. Ya. Yang kedua, ini kalau abun atau abi itu panggilan hormat, ya, panggilan hormat. Di Arab juga sama, ummu, ummi panggilan hormat. Ada panggilan sayang. Ya, sayang ini sifat anak kepada orang tua atau panggilan sayang kepada nilai keutamaan yang melekat pada orang itu. Misal ada pengetahuan, ada kedermawanan dan sebagainya. Abu berubah jadi buya. Buya. Ya, buya. Ummu berubah menjadi muya. Tapi bukan muya air ya dalam konteks Arab sekarang, itu lain. Ya. Buya. Pernah dengar nama Buya? Buya Hamka gitu kan? Masya Allah. Anaknya memanggil dengan perasaan sayang pada orang tuanya, kita memanggil beliau dengan sayang kepada ilmunya. Jelas ya? Nah ini Buya. Tapi kalau Anda ingin menyatukan antara hormat dengan sayang, maka panggilannya berubah menjadi abati. Ya abati. Abati. Ummu juga sama jadi amati. Ya. Pelan-pelan. Misal Quran surah ke-37 ayat 102 sampai 109, kan? Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melihat beliau di mimpi menyembelih Nabi Ismail, kemudian dikatakan kan kepada anaknya, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka." Nah, papa lihat di mimpi papa sembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Perhatikan, Ismail menjawab bukan dengan abi, bukan dengan buya, tapi dengan abati. Ya abatif al. Kalau bahasa kita, Pa,
dengan hormat nanda kepada ayah dan sayang nanda kepada ayah, cepat kerjakan sekarang, jangan ditunda. Ya, cepat kerjakan, itu panggilan tingkat tinggi. Mustahil ada anak bisa menyayangi dan menghormati orang tuanya kalau orang tuanya tidak mendidik dengan baik. Jadi kalau ada anak ibu misalnya merespon kurang baik kepada kedua orang tuanya, jangan lu dimarahi, cek ibu memberikan pendidikan apa sampai anaknya begitu. Balikin lagi gitu kan. Ini poinnya. Sama ke ibu juga ini, ada istilahnya amati. Ya. Tapi bahasa ini itu tidak mutlak. Ya. Tidak mutlak itu tidak harus ibu manggil seperti itu. Maksudnya ini isyarat, kalau ada interaksi orang tua dengan anak, coba cari kata-kata yang menghadirkan hormat minimal sayang gitu. Ya, tidak harus sama bahasanya. Ya, apalagi kalau belum dipahami kan. Ibu pulang dari sini, ketemu ibunya, ibu panggil, ya amati. Ibunya bisa protes, mama belum mati. Udah, ini soalan di sini. Baik. Jadi kalau ada kata-kata abu, itu bukan nama asli ya. Baik, bukan nama asli. Baik. Sekarang ini Abu Darda. Berarti ayahnya siapa? Darda. Darda laki-laki atau perempuan? Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Yang laki-laki angkat tangan. Baik, yang perempuan? Baik, ya, nggak usah ngarang ya. Baik, kita tuliskan. Baik. Darda itu perempuan. Baik. Darda itu perempuan. Sebelum saya bacakan hadisnya, saya ulas dulu biografi singkat tentang Abu Darda ini, sehingga dengan begitu belajar hadis kita bisa lebih baik gitu ya. Bisa kita ambil inspirasinya. Kita akan terbiasa begitu. Kalau ada hadis, kita tidak langsung bahas isinya, tapi lihat siapa orang ini yang bisa meriwayatkan ini. Ya. Abu Darda, nama aslinya Uwaimir. Uwaimir. Ya. Uwaimir. Uwaimir itu Amir kecil gitu kan. Kalau ada uai biasanya menunjuk kepada sesuatu yang dinilai kecil. Ya. Abi, ayah, Ubay, ayah kecil gitu kan. Baik. Uwaimir. Bapaknya namanya Amir, kan? Di bapaknya namanya Amir, ini Uwaimir. Uwaimir itu Amir kecil. Ya, kayak misalnya ada Bob, gitu kan? Bob senior, Bob junior, gitu kan? Nah, ini juniornya, Amir junior. Ya. Jadi ada Amir, ada Uwaimir. Kalau Amir itu bapaknya, Uwaimir ya Amir junior, kan? Amir kecil. Baik, nama aslinya Uwaimir, punya bapak namanya Amir, punya kakek namanya Malik, punya kakek buyut namanya Zaid, ya Zaid punya kakek buyut lagi namanya Qais punya kakek buyut lagi nama Umayyah punya kakek buyut lagi namanya Amir punya kakek buyut lagi namanya Adi bin Ka'ab bin Ghalib Al-Khazraj. Ya. Siapa orang ini? Ini yang penting kita ketahui. Ternyata sahabat mulia ini asalnya non-muslim, Bu. Ya, non-muslim, pebisnis, pengusaha. Ya, pelan-pelan. Jadi asalnya pebisnis, pengusaha, pedagang, non-muslim, ya, cukup sukses. Ketika datang Nabi SAW ke Madinah, kemudian berdakwah, ya, tidak langsung masuk Islam, ya, tertinggal dibanding sahabat yang lain. Yang paling menarik, saya sedikit agak cepat. Setelah sekian lama berdakwah, melihat kelembutan Nabi, gitu kan? Kemudian melihat kesabaran Nabi dan kesesuaian antara perkataan dan sikap beliau, tertariklah kemudian Abu Darda ini untuk masuk Islam. Nah, ini menunjukkan bahwa berdakwah itu mesti sabar. Ya, termasuk ibu berdakwah kepada anaknya mesti sabar. Ya. Nabi Nuh itu nabi rasul dekat dengan Allah, berdakwah di kaumnya 950 tahun. Yang masuk Islam cuma 80 orang. Jadi setiap 12 tahun satu, setiap 12 tahun satu, gitu ya. Sampai 950 tahun. Ini ada nabi, rasul dekat dengan Allah, surganya jelas gitu kan. Hisabnya juga sangat tidak ada, langsung aja ke surga kan. Bersabar dalam dakwah. Ya, termasuk pada keluarganya. Ibu bukan nabi, bukan rasul gitu kan. Surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Kenapa ngurus anak aja pada mengeluh semua gitu kan? Gak usah mengeluh gitu kan, terima dengan sabar, pahala didapatkan di situ. Nah, teman-teman sekalian, saya teruskan dulu ya. Jadi, ketika beliau masuk Islam, nah ini yang paling menarik. Ini yang paling menarik. Beliau amati, saya terlambat nih dibanding sahabat lain. Ini yang ingin selalu saya tampilkan dalam kehidupan para sahabat. Beliau simpulkan, saya terlambat masuk Islamnya dibandingkan dengan yang lain. Ya. Karena saya terlambat, berarti saya mesti menyusul sahabat-sahabat lain dalam amalan. Nah,
manhaj ini, cara berpikir seperti ini, itu selalu melekat dalam diri sahabat satu dengan yang lainnya. Jadi kalau ada seseorang yang terlambat berbuat kebaikan, itu akan mengejar yang lainnya, setidaknya bisa mengimbangi amalan teman-teman yang lain. Ya, tahan Bu ya, saya beri contoh misalnya. Uthman, ya, itu masuk Islam duluan, diajak Abu Bakar dibandingkan dengan Umar. Masya Allah. Saat Uthman masuk Islam, ya, sudah beramal banyak, Umar masuk Islam. Ketika Umar masuk Islam, perhatikan, dia langsung berkesimpulan, saya terlambat masuk, kalah oleh Uthman. Maka mulai hari ini amalan saya mesti berlipat dibandingkan amalan Uthman. Ketika Nabi mengatakan, anfiqu fisabilillah, cepat infak di jalan Allah, gitu kan? Uthman bertanya, ya Rasulullah, ini gayanya Uthman dia selalu begini, ya Rasulullah, kurang berapa gitu? Ya, kurang berapa? Kata Nabi sekian. Kata Uthman, ambil sepertiga harta saya. Dulu saat mengatakan itu asetnya masih 6 triliun. Ya, dikatakan ambil sepertiga, 2T langsung ambil. Ya. Yang paling menarik, tiba-tiba datang Umar, menyebar berita, datang Umar, ya Rasulullah, apakah benar Umar ngasih sepertiganya? Bala, kata Umar, saya setengah dari harta saya. Saya setengah dari harta saya. Selalu begitu. Jadi ketika Uthman kerjakan ini, Umar 2 kali lipatnya. Bahkan ini, kompetisi ini dalam kebaikan terus berlanjut sampai wafatnya Nabi. Pernah diketahui bahwa Uthman itu dibalik kesibukan bisnisnya. Uthman itu pebisnis, Bu. Sukses luar biasa. Sampai sekarang asetnya masih ada di sebagian dekat Masjid Nabawi. Sekarang jadi lahan hotel ya. Dulu ada satu sumur punya orang Yahudi dimonopoli gitu kan oleh orang-orang ini, termasuk daerah kebunnya. Maka dibeli oleh Uthman bin Affan, kemudian diwakafkan untuk kepentingan orang Islam. Sampai sekarang area ini berubah menjadi perhotelan gitu kan, dan sebagian tempat yang baik. Aset dari situ hasilnya itu selalu didistribusikan, disedekahkan atas nama Uthman bin Affan sampai hari ini. Ya, sahabat Nabi dekat dengan Nabi, menikah dengan 2 putri Nabi. Kan sahabat paling pemalu, sampai kata Nabi, malaikat aja ketemu Uthman itu bisa malu. Masya Allah gitu kan. Sampai sekarang sedekahnya masih ada jariahnya. Ibu bukan sahabat Nabi, bukan keponakan Nabi gitu kan, tidak menikah dengan salah satu putri Nabi, gitu kan? Malaikat ketemu ibu belum tentu malu gitu kan. Baik. Ya, jadi persoalan apa yang udah disiapkan untuk bekal pulang? Saya ulang, apa yang ibu siapkan untuk bekal pulang, itu yang paling penting. Karena nanti ada orang-orang yang ketika wafat dia minta sama Allah, ya Allah berikan waktu sebentar, fa'asaddaqa wa aqum minas salihin, supaya saya bisa berbuat baik lagi dan mengerjakan amal saleh. Nah, ibu sekalian, ketika tahu Uthman ini dibalik kesibukannya, malamnya masih bisa tahajud, Bu. Di sahabat Nabi, menantu Nabi, menikah dengan 2 putri Nabi, dibalik kesibukannya malam bisa tahajud. Bukan tahajud biasa, sampai khatam Quran. Sampai khatam Quran. Ya. Umar mendengar berita itu, Umar besoknya langsung menambah waktunya lagi, khatam Quran gak main-main, 4 kali dalam sehari. 2 kali malam, 2 kali siang. Ya. Ibu misal bisa lihat, ini bukan cerita karangan ya, ini disampaikan oleh para ulama, bisa didapatkan misal di kitab At-Tibyan namanya, karangan Imam An-Nawawi. Jadi sebelum beliau menulis Al-Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis, beliau punya kitab namanya At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran. Ibu bisa klik saja di internet, itu gratis di download dia. At-Tibyan An-Nawawi. An-Nawawi. Ada terjemahnya, Bu, ada bahasa Indonesianya, tapi yang di internet saya yakin Melayu itu, tapi setidaknya bisa dibaca. Tapi kalau ibu punya versi kitab aslinya, terbitan Darun Nafais, warnanya kuning, 187 halaman, ibu buka halaman ke-47, paragraf yang ketiga, ya, kemudian baris 1 sampai ke-7, posisinya paling kiri sebelah bawah. Ya. Ibu bisa temukan kisah-kisah yang tadi saya sampaikan. Nah, sekarang Abu Darda, itu begitu masuk Islam, beliau sadar saya terlambatnya jauh nih. Apa yang harus saya lakukan? Kan? Karena itu beliau pikirkan, nah ini yang paling penting. Apa yang beliau sedang kerjakan, kemampuan yang ada di mana, itu yang dipahami sebagai bekal ibadahnya. Ya. Ibu tolong pahami betul konsep ini ya. Pertama, nyusul orang untuk jadi lebih baik. Yang kedua, gunakan sekiranya apa yang paling mampu kita miliki, ternyata itu titipan Allah untuk bekal ibadah kita. Ya. Misal, mohon maaf, Abu Darda dititipkan oleh Allah harta, gitu kan? Maka ketika beliau menyadari titipan Allah kepada saya harta, berarti saya harus nyusul teman-teman saya untuk ibadah dengan harta saya. Ya. Ali bin Abi Thalib dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, kan? Baik. Ketika beliau menyadari titipan Allah itu ilmu, pengetahuan, maka beliau gunakan potensi pengetahuannya untuk ibadah. Ini poinnya. Sekarang nanti kalau ibu pulang ke rumah, coba cek kira-kira titipan Allah kepada ibu untuk memaksimalkan ibadah itu di mana? Tidak ada juga yang dengan tenaga. Ada, Bu, hartanya kurang, misal ibu punya kitab Musannaf Abdul Razak ya, ada di halaman
jilid yang ke-11 halaman 187. Nomor hadis 20.559 dari Anas bin Malik. Ya. Itu ada orang, Masya Allah, seorang pemuda ini. Kaya juga enggak, gitu kan. Kemudian ilmu pengetahuannya biasa-biasa saja. Tapi dia punya amalan yang sangat istimewa. Dia gunakan tenaganya. Itu pun tenaganya nggak bisa bangun tahajud tiap malam. Dia nggak bisa rutin tahajud, baca Qurannya biasa-biasa, gitu kan. Masya Allah. Kemudian yang paling menarik, puasa sunnah juga jarang. Sesekali. Tapi dia sadari bahwa saya tidak mampu yang ini, belum sanggup seperti yang lainnya, tapi saya bisa coba ikuti amalan yang saya sanggup. Yang dia lakukan, setiap malam dia bangun, dalam keheningan dia bermohon kepada Allah, supaya Allah berkenan menghapuskan sifat iri hati dalam dirinya, pada nikmat yang melekat pada orang lain. Dan berusaha memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepadanya. Tiap malam begitu. Ketika Nabi duduk dengan para sahabat, kata Anas di Masjid An-Nabawi, tiba-tiba Nabi berkata, "Sayatlu alaikumul ana min hadzal fajji rajulun min ahlil jannah." Akan nampak pada kalian sekarang, di pintu yang ini, seorang pemuda ahli surga. Yang disebutkan orang tadi. 3 kali berturut-turut cuma orang ini saja. Lantas kemudian turunlah Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133 sampai 134 itu. Posisi paling kanan sebelah atas di pojok. Ali Imran ayat 133 sampai 134. Nanti Ibu buka kemudian ya. Saya kembalikan dulu ya. Imran Nabi bukan? Bukan. Rasul bukan? Bukan. Orang biasa seperti kita kan ya? Baik, ini supaya nggak banyak ngeles ya, supaya tidak banyak mencari alasan. Jadi kalau Ibu katakan itu kan Nabi, itu kan Rasul, kita ambil contoh bukan Nabi, bukan Rasul, disebutkan namanya dalam Quran. Yang paling menarik, statistik Imran dengan istrinya, itu grafik keturunannya selalu meningkat pada peningkatan yang berkualitas. Ya. Silakan Ibu cek. Imran dengan istrinya punya anak namanya siapa? Maryam. Bukankah Maryam lebih baik dibandingkan ibundanya? Lebih soleha kan? Maryam melahirkan siapa? Isa. Baik, Maryam Nabi bukan? Rasul bukan? Bukan, hamba yang baik. Yang dilahirkan Isa alaihissalam. Nabi bukan? Rasul bukan? Berarti lebih berkualitas lagi dibandingkan dengan ibundanya. Nah, Ibu coba keluarkan pola itu dalam kehidupan. Kalau Ibu punya keturunan, anak Ibu mesti lebih baik dibandingkan dengan Ibu. Ibunya belum hafal Quran, anaknya jangan dicegah untuk tidak hafal Quran lagi. Seharusnya kalau ibunya belum hafal Quran, anaknya hafal Quran. Cucunya tahu tafsirnya, cicitnya tahu hadisnya. Jadi harus naik itu grafiknya. Ini ibunya nggak hafal Quran, anaknya nggak tahu juznya, cucunya nggak kenal mushafnya gitu kan? Masya Allah. Ya. Jadi ya mau dibawa kemana kehidupannya kan? Satu saat akan pulang gitu ke akhirat. Ya. Ibu mesti cepat berlomba ya, cepat berlomba karena sekarang ini cepat sekali, perlombaannya ketat dia. Saya lihat anak-anak ini sekarang sudah semangat menghafal Qurannya luar biasa ya. Ya, Masya Allah. Baik, saya kembalikan ya. Abu Darda, beliau sadari Allah titipkan harta pada saya. Maka setelah masuk Islam, berubahlah sikapnya menjadi zuhud. Ini yang mau saya terangkan pertama kali. Zuhud. Saya hapus dulu yang ini boleh? Alhamdulillah. Baik ya. Zuhud. Apa itu zuhud? Baik, tidak usah ngarang, saya langsung terangkan aja ya. Baik, saya langsung aja. Pelan-pelan. Jadi ada pertanyaan yang harus dijawab, ada pertanyaan yang tidak usah dijawab ya. Baik, itu namanya pertanyaan retorik. Baik. Gak apa-apa supaya nggak ngantuk ya suasana itu. Baik. Ada 150 hadis tentang candanya Nabi SAW. Jadi Nabi itu kadang-kadang hidupnya juga nggak terlampau tegang gitu ya. Nggak tegang, ada beliau kadang bercanda dengan sahabatnya, tapi tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Pernah beliau canda di rumah tangganya dengan Aisyah tuh sering bercanda. Sedang bikin adonan tepung, kan? Tiba-tiba diambil tepungnya, kemudian di keningnya dibeginikan, kan? Dicoret begini, tertawa bersama. Kadang-kadang balap lari. Kata Aisyah, saya sering juara, tapi ketika saya gemuk saya kalah lagi sama Nabi, gitu kan? Kadang-kadang nonton bareng, kadang di pangku, macam-macam gitu. Ada sering candanya. Dengan Saudah itu yang dinikahi oleh beliau ketika meninggal Sayyidah Khadijah. Sebulan setelah wafatnya tahun 10 Hijrah menikah dengan Sayyidah Saudah, itu sering kali memberikan canda pada Nabi supaya semangat dalam kehidupannya. Ada 150 hadis di situ. Tapi juga tidak berlebihan, ya. Awas bercanda jangan kelewatan ya. Kelewatan susah muternya tuh jauh. Ya. Zuhud baik. Adalah upaya zuhud adalah upaya untuk menjadikan seluruh fasilitas dunia
seluruh fasilitas dunia berorientasi akhirat. Ya, berorientasi akhirat. Upaya untuk menjadikan seluruh fasilitas dunia berorientasi akhirat. Baik. Oh, hati-hati Bu ya, nanti kita bisa simpulkan ada orang sekarang memahami zuhud dengan keliru. Ada yang pergi ke gunung, kan? Pergi ke gua, dia ngapain jauh-jauh ke situ ya, ninggalin kehidupannya, itu keliru. Baik. Nah, Abu Darda mempraktekkan konsep zuhud ini, ya, beliau pedagang, beliau pebisnis. Tapi ketika sudah masuk Islam, beliau sadar, yang saya kerjakan tidak akan pernah abadi saya berada di dunia. Saya akan pulang suatu saat. Kembali pada Allah. Dan persoalannya ketika pulang pada Allah, itu nggak ada meninggal lagi, Bu. Saya ulang ya, itu tidak ada meninggal lagi. Jadi kalau ibu tidak punya bekal saat pulang kepada Allah, ibu selamanya akan fakir. Karena nggak ada meninggal. Tapi kalau status sekarang dipegang, misal, maaf ya, misalnya orang punya kedudukan, gitu kan? Taruhlah punya kedudukan, yang satu orang kaya, gitu kan? Awas, status sosial itu semuanya akan hilang ketika masuk ke alam kubur. Selesai. Ya. Ada orang misalnya orang kaya kan, ketika dikuburkan, masuk ke alam kubur, selesai, di nisannya nggak akan dituliskan. Tulis, orang terkaya di daerah Dharma Wangsa, tulis di lisan, nggak ada. Namanya aja Fulana binti Fulan, dia selesai. Ya. Sama, Anda juara olimpiade, nggak akan ditulis kemudian di batu nisannya. Ya, ditulis misalnya di tempat nisannya, kan? Tuliskan juara olimpiade meninggal dunia, tetap Fulan bin Fulan, selesai. Tapi demi Allah saya katakan, Anda punya bekal akhirat yang luas, cukup luar biasa, dan tidak ada meninggal lagi. Jadi begitu kaya selamanya. Punya kedudukan selamanya. Ya. Keseringan baca Al-Quran mengangkat kedudukan Anda di dunia. Ya, punya pengetahuan logika jalan. Baik, tapi yang sering baca Al-Quran, barangkali di dunia tidak banyak dilihat, tapi penduduk langit sudah nunggu tuh. Ya. Makanya lain ketika diberi kedudukan di akhirat, yang sering kali mendekat kepada Al-Quran, itu penghormatannya lain. Demi Allah saya katakan, hadisnya luar biasa Bu. Kalau ibu nggak siapkan sekarang, loginya luar biasa. Ya. Orang-orang tuh masuk surga, diperebutkan oleh pintu surga. Ya. Ada yang pintu Ar-Rayyan namanya, yang dulu saya sampaikan ya, orang yang sering puasa. Ainas shaimun, mana yang puasa, cepat sini. Begitu masuk langsung ditutup dan ibu tidak punya celah untuk ngintip. Karena bahasa hadisnya ughliqa itu langsung tutup rapat. Nggak ada orang bisa lihat. Ya. Itu di dalamnya gimana ya? Nggak bisa. Ya. Hati-hati itu. Pelan-pelan. Teman-teman sekalian, ada pintu tahajud. Ada pintu sedekah. Ya. Tapi penghafal Quran tidak. Qurannya langsung yang sampaikan. Sebelum masuk, ya Allah bedakan dengan semua itu. Ya. At-Tirmidzi nomor hadis 20.015. Ya. 2015, maaf, 2015. Ibu sekalian, lihat bahasanya. Allahumma halli. Ya Allah, mohon hiasi penghafal Quran ini. Bedakan dengan yang bukan penghafal Quran. Fayul basu ilaihi tajul karamah. Maka dipakaikan di kepalanya mahkota kehormatan. Langsung pakai dia. Ini yang mau saya sampaikan. Kalau ibu belum menghafal, setidaknya siapkan keturunannya untuk bisa menghafal Quran. Atau fasilitasi orang lain untuk bisa menghafal. Ya. Masya Allah, tiba-tiba ketika dipakaikan mahkota di kepalanya, anak ini diberikan kembali mahkota lain yang minta dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Sepanjang orang tuanya beriman kepada Allah, tidak bermaksiat besar. Lalu dihadirkan, disampaikan pada seluruh penduduk langit dan bumi. Dipakaikan langsung yang kata Nabi cahayanya lebih terang dibandingkan dengan cahaya yang masuk ke dalam rumah. Ya. Apa yang terjadi? Semua orang pada saat itu, para orang tua itu Masya Allah, tak terlukiskan. Yang tidak menyiapkan, cuman dia heran, ada yang tertunduk, ada yang menyesal, ada yang macam-macam. Ya. Setelah itu Qurannya mengatakan kembali, Allahumma zidhu, ya Allah tolong tambahkan, bedakan fasilitator dengan penghafal. Fayul basu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan di tubuhnya itu jubah kehormatan. Jadi dia pakai jubah, pakai mahkota, mirip pangeran kecil gitu kan. Setelah itu dia gandeng keluarganya, masuk surga, menggandeng keluarganya. Ya. Dimintakan terus naik lagi sampai puncak surga yang paling tinggi. Itu ada tafsirnya di Quran surah ke-35, ya, Fatir ayat 33, posisi paling kiri sebelah atas, dengan di Quran surah ke-52 ayat 21, At-Tur. Quran surah 35 ayat 33 dengan Quran surah 52 ayat 21. Saya melihat kecenderungan sekarang Bu ya, hati-hati ya. Ada orang yang seringkali berlomba mengejar dunia, tanpa sadar yang sering dikecilkan itu sudah menyiapkan akhiratnya. Menyiapkan akhiratnya gitu kan. Ada anak yang ya ketinggalan, ternyata dia sudah hafal Quran gitu. Ibunya bergerilya di belakang tuh. Dia kejar akhiratnya. Jadi, dan banyak orang menyesal saat itu. Ya, karena saat orang masuk surga itu bergantung salah satunya, tempatnya bergantung salah satunya dengan seringnya bacaan Quran yang dia baca.
Jadi kalau ibu misalnya wafat dalam keadaan sering baca Quran 5 ayat, itu nanti saat masuk surga diminta baca Quran yang biasa dibacakan. Ya. Iqra waqar, sekarang kamu bacakan dan silahkan kamu naik sesuai dengan bacaan Quranmu. Fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Akhir bacaan Quranmu di situ tempat tinggalmu. Jadi ketika ibu sampai ke wa ulaika humul muflihun, di situ tempat tinggal ibu. Tiba-tiba yang di sampingnya kemudian naik lagi terus sampai 10 karena dia baca 10 ayat. Maka yang 5 kemudian menyesal, ya Allah, kenapa dulu saya nggak baca sampai 10? Yang 10 pun menyesal, karena yang di atasnya ada yang sampai 20. Yang 20 menyesal, karena di atasnya ada yang sampai 30. Ya, yang 30 juz terus naik, sampai ke puncak paling tinggi. Itulah sebabnya anak-anak Palestina yang usia 4 tahun, 5 tahun, termasuk kami di Libya dulu gitu kan, itu kalau Anda yang sudah hafal Quran 30 juz, temannya baru setengah Quran, dia akan katakan, ini canda anak 4-5 tahun. Nanti saya di surga dadahin kamu ya, masih di bawah katanya. Bisa nggak ibu bayangkan? Tapi yang paling menarik, ada ibu-ibu pejuang yang merasa dia belum bisa menghafal dalam kehidupannya. Tapi dia siapkan anaknya, dia siapkan cucunya, dan itu yang digandeng naik terus sampai ke atas. Ibu boleh dibanggakan di dunia gitu kan, tapi yang kenal paling sekitaran kita aja. Tapi kalau ibu dibanggakan di akhirat, semua penduduk langit dan bumi mengatakan kamu yang terbaik. Itu poinnya. Nah, Abu Darda sadar betul itu. Ya, saya teruskan dulu ya. Abu Darda sadar betul dengan itu, maka sejak saat itu beliau selamatkan keluarganya, jadikan aset hartanya untuk kepentingan akhiratnya. Maka sejak saat itu bisnisnya dikelola untuk kepentingan ibadah. Jadi begitu dapat, beliau lihat kira-kira untuk anak itu seperti apa dulu. Ya. Ibu kalau mendapatkan kebaikan, jangan dulu lihat orang lain. Keluarga dulu di sekitaran yang terdekat. Ya. Ibu pernah infak? Kepada siapa infak? Ya? Keluarga, siapa lagi? Oke, Quran surah kedua ayat 215, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya, Quran surah kedua ayat 215. Awas, ini yang paling prioritas Bu ya, saat ibu infak. Ada? Quran surah kedua ayat 215, Al-Baqarah 215. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apa yang harus diinfakkan? Qul ma anfaqtum min khair. Katakan kalau mau infak yang bagus-bagus, jangan yang jelek. Ibu tolong pahami ini ya, infak tidak harus selalu dengan uang. Hati-hati ya, infak itu pemberian yang sifatnya materialistik, ya, materi. Ya, boleh pakaian boleh, kan? Makanan boleh. Tapi kalau ibu ingin berikan pada orang lain untuk infak, kata Quran, berikan yang terbaik. Jangan yang nggak suka diberikan pada orang. Oh, hati-hati ya. Ini makanan udah nggak enak nih, kasih aja security di depan. Oh, kasih security. Ibu aja nggak mau makan, ngapain kasih orang gitu kan? Baik, hati-hati ya. Hati-hati, di sini poinnya kasih yang terbaik kata Quran. Nah, yang terbaik ini kemudian, ini yang menarik. Yang terbaik ini prioritaskan pada 5 golongan dulu. Ya, falil walidain, satu orang tua. Ya, tidak ada mantan orang tua, Bu. Oh, hati-hati, tidak ada mantan orang tua. Ibu nggak bisa berbakti saat hidupnya, saat meninggalnya pun masih acuh juga. Mau sampai kapan diberikan waktu untuk berbakti? Kalau Anda belum bisa berbuat baik pada orang tua saat hidupnya, minimal saat wafatnya, gunakan sebagian harta untuk bersedekah atas nama beliau. Coba cari gitu kan. Dan itu ada pahalanya. Ada gitu kan. Coba siapkan. Ya, ini saat hidup juga nggak bisa membuat senyum, saat meninggal tidak bisa mengantarkan doa. Mau dibuat apa lagi supaya mau bisa berbaik kepada kedua orang tuanya? Ya. Wal aqrabin, jangan-jangan awas kerabat terdekat. Anda infak jauh-jauh keluar, kerabat dekat, anak paman gitu kan. Ada keponakan nggak bisa sekolah, ada yang yatim nggak diperhatikan, itu dulu yang prioritas. Ya. Wal yatama, anak yatim sifatnya umum. Wal masakin, orang-orang miskin sifatnya umum. Dan yang kelima, ibnus sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Ya. Jelas di sini? Nah. Jadi langsung saja lihat di Quran surah 2 ayat 215. Sekarang saya kembalikan ke Abu Darda, Bu ya. Ya, jadi saya jelaskan konsepnya dulu, terus kita lihat aplikasinya. Nah, Abu Darda ketika mencari harta dunianya untuk kepentingan ibadahnya, itu yang pertama kali diberikan perawatannya, pertama kali ya, saat masih aktif berbisnis, ya sebelum beliau nanti tinggalkan ini untuk kepentingan ibadah. Ya. Itu keluarganya dulu. Keluarganya, terutama anak perempuannya tadi yang bernama Darda. Masya Allah, Bu, dijaga betul itu. Ya. Yang tadinya nggak ada aturan, saat sebelum beriman nggak ada aturan. Mau riba, mau macam-macam, mau segalanya silahkan. Sekarang setelah beriman, tinggalkan semua yang buruk, dekati aturan Allah, pindah beliau berusaha, apa yang dikerjakan, semua yang dikumpulkan mesti yang terbaik dulu untuk keluarga. Ya. Tapi maaf, bukan mewah, cukup. Yang sekiranya cukup.
Setelah itu kelebihannya beliau rasakan ini titipan Allah kepada yang bersangkutan untuk diberikan sebagai amal soleh bagi yang lain. Maka setiap mendapatkan keuntungan, kelebihan keluarga cukup, orang lain berikan, orang lain berikan, orang lain berikan. Sampai kata beliau, kalau bisa saya pengen punya toko di depan Masjid Nabawi, kata beliau, depan masjid, supaya saat saya beraktivitas, saya tidak melupakan ibadah. Jadi begitu duha, ke masjid. Begitu macam-macam, ke masjid kan. Begitu ada ibadah, ke masjid. Tapi saat yang bersamaan ketika menghasilkan sesuatu, saya bisa bantu orang yang tidak punya mushaf. Saya bisa bantu orang yang tidak punya pakaian untuk sholat. Jadi dia perhatikan, ke masjid itu bukan cuma mau ibadah, tapi lihat orang yang belum mampu ibadah maksimal karena kekurangan harta. Maka dari hasil tokonya itulah kemudian diambil dan didistribusikan kepada orang-orang yang merasa kekurangan. Jelas sampai sini ya? Baik, kami di Lampung itu ada teman-teman yang bikin sekolah sekarang dengan subsidi silang dia. Dia bikin marketnya di situ, kemudian dari hasil penjualannya dijadikan lagi kemudian untuk SPP orang-orang kekurangan di situ. Ditutup dari situ. Dari situ. Dan keuntungannya juga menjadi pahala lagi dia. Jadi luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, para ibu, saya teruskan dulu ya. Apa yang terjadi setelah itu? Ketika beliau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, maka Allah turunkan keberkahan dalam kehidupan keluarganya. Ini yang mau saya ceritakan di sini. Ya. Jadi kalau ibu sudah mulai berpindah orientasi untuk mendekat kepada Allah, awas hati-hati. Islam tidak melarang kita kaya. Harus berusaha untuk mendapatkan harta. Kalau tidak ada, bagaimana ibu bisa zakat? Bisa infak, bisa sedekah ya. Tapi jangan salah, kekayaan itu gunakan untuk kepentingan ibadah. Islam tidak dilarang supaya kita memiliki jabatan yang tinggi. Tapi bukan untuk menghadirkan keangkuhan. Supaya jabatan itu bisa digunakan membuat polisi kebaikan-kebaikan yang bernilai ibadah. Ya. Ibu diangkat jadi misalnya suaminya ketua RT kan, mumpung jadi ketua RT, Pak, bikin edaran, sholat berjamaah subuh di masjid. Tulis saja dulu. Ya. Ada orang melihat itu kemudian ke masjid, itu orang tuanya, Masya Allah, suami ibu dapat pahala. Setiap yang ke masjid, tanpa dikurangi sedikit pun. Itu ada di hadis Muslim, nomor hadis 1893. Ya. Man dalla ala khairin falahu ajruhu, mithla ajri fa'ilihi min ghairi an yankusa min ajrihi syai'. Ya. Siapa yang bisa menunjukkan pada kebaikan, dikerjakan oleh orang lain, dapat pahala yang sama tanpa dikurangi sedikit pun. Termasuk ibu ada ta'lim misalnya kan, ibu share daripada nulis yang enggak kan. Baik, ibu share misalnya ada ta'lim di sini, ustaznya si fulan, manfaatnya begini, materinya ini, orang datang misalnya, Masya Allah, itu pahalanya ada setiap kehadiran setiap orang melihat itu. Ada ya. Baik, jelas di sini? Nah, saya akhiri sebentar. Apa di antara keutamaan yang Allah berikan sebagai keberkahannya? Satu, Allah tanamkan pada keluarga ini kenikmatan ibadah. Ya, kenikmatan ibadah. Tadi Abu Darda itu atau Umair orangnya masuk Islam duluan atau terlambat? Terakhir, baik. Tapi dibandingkan dengan kita, duluan beliau, duluan kita. Sekarang lihat ya. Sekarang lihat. Orang masuk Islam belakangan di masa Nabi, tapi lebih terlambat kita. Itu setelah masuk Islam, tidak pernah meninggalkan malamnya kecuali beliau tunaikan tahajudnya. Dari awal malam sampai akhir malamnya. Bahkan jarang tidur itu. Ya. Abu Darda. Beliau gunakan kesempatan siangnya untuk banyak berpuasa. Terutama dalam hari-hari sunnahnya. Baik. Beliau gunakan kesempatan aktivitasnya untuk banyak beribadah dengan zikirnya dan sebagainya. Ya. Ibu bisa bayangkan ya. Ada orang ketinggalan dari sahabat yang lainnya. Dia nyusul tiap malam dia tunaikan tahajud. Kalau sahabat lain tahajudnya di akhir waktu umumnya. Ya, sepertiga malam di akhir. Abu Darda tidak, karena saya terlambat dari awal malam saya mulai tahajud. Ya, kalau kita misalnya dari mulai jam 11, jam 12 sudah bangun. Terus sampai ke subuhnya. Ya, orang lain jam 3, beliau sebelum itu sudah bangun, beliau tunaikan. Susul dia. Dan Masya Allah diberikan kenikmatan oleh Allah. Jadi kalau nggak bangun sekali, kayaknya ada yang hilang gitu. Ya. Ibu kalau sudah mendapatkan kenikmatan itu artinya anugerah dari Allah. Itu anugerah. Dulu saya ketinggalan sholat sunnah misalnya kan, tiba-tiba ada perasaan itu anugerah. Ya, sulit mendapatkan itu. Ya, nggak bisa ibu beli dimanapun. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Yang kedua, ini yang paling menarik. Anaknya yang perempuan, ya yang Darda tadi, itu pun dijaga oleh Allah. Jadi kalau orang tua sudah mendekat kepada Allah, seluruh keturunannya akan dijaga. Seperti Allah merawat Maryam ketika orang tuanya menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijaga oleh Allah, termasuk rezekinya. Demi Allah saya katakan, ibu bisa melihat anak mengawasi saat di rumah, tapi ketika keluar rumah, ibu bisa pastikan apa yang dimakan oleh anaknya. Ya, bergaul dengan siapa? Ibu mengandungnya 9 bulan kan? 9 bulan 10 hari, suami merawat dengan baik, tiba-tiba begitu usia 2 tahun, 3 tahun dia keluar ngambil makanan yang bukan haknya.
kan? Atau makan sesuatu yang tidak didapatkan dengan cara yang baik. Itu luar biasa sakitnya gitu ya. Nah, yang paling menarik, Darda ini anak yang sangat cantik, ya, yang dikenal rupawan dan sebagainya. Langsung ditaksir oleh emir pada saat itu. Kalau kita gubernur lah, ya terkenal luar biasa, gubernurnya muslim, ya. Anak perempuan ibu ditaksir oleh seorang gubernur yang muslim, bukan yang rame-rame ya. Baik, gubernur muslim, kemudian maaf ya, dia juga sholatnya dijaga dengan baik dan seterusnya. Kira-kira ketika datang ke rumah ibu diterima atau tidak? Abu Darda tidak. Tidak, ditolak oleh beliau. Ya, dan dengan penolakan yang sangat halus. Apa yang jadi pertimbangan? Sangat menarik, zuhud ini. Ya, zuhud ini. Kata beliau, ibunya sudah mengandungnya selama lebih dari 9 bulan. 9 bulan 10 hari kan? Ibunya mengandungnya, kita merawatnya, mencari yang halal untuk kehidupannya, dan kami jaga supaya dekat dengan Allah. Kami khawatir ketika menikah dengan Anda, dunia Anda itu berbeda, penuh dengan gemerlap, penuh dengan undangan, penuh dengan macam-macam. Khawatir ketika hadir menemani kesibukan Anda, dia lupa dengan tahajudnya. Khawatir ketika hadir menemani kesibukan Anda, dia lupa dengan puasanya. Khawatir ketika hadir menemani kesibukan Anda, dia lupa dengan Qur'annya. Jadi ketika beliau memilihkan untuk anaknya pun, itu dilihat siapa yang bisa menjaga untuk kepentingan akhiratnya. Kalau bukan Allah yang menggerakkan hati seperti itu tidak mudah. Ya, maka apa yang bisa diambil dari Abu Darda ini? Ya, diantaranya satu, semangatnya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagian yang pertama. Ya. Yang kedua, evaluasi dirinya untuk meningkatkan amalan. Evaluasi diri untuk meningkatkan amalan. Ibu kemarin baca Quran? Berapa ayat? Alhamdulillah, berarti ibu diberikan kehidupan hari ini untuk baca lebih daripada kemarin. Kalau cuma baca yang sama seperti kemarin, ibu butuh berapa hari lagi untuk meningkat? Kemarin 1 halaman, sekarang 1 halaman setengah. Besok 2 halaman, besoknya lagi 2 halaman setengah, besoknya lagi 3 halaman, kan? Jadi harus selalu meningkat ya. Grafiknya naik, bukan tetap ya, tidak juga turun. Baik, Abu Darda begitu gitu kan, kehilangan satu ini, naik lagi, susul lagi gitu kan. Baik, yang ketiga, ini yang paling penting. Ini yang paling penting. Meningkatkan kesolehan berjamaah ya. Meningkatkan kesolehan berjamaah. Jadi bukan soleh sendirian bu ya. Bukan soleh sendirian, Masya Allah. Ibu mau tahajud sendirian aja bangun malam. Padahal Nabi aja yang soleh Rasulullah SAW itu memberi kabar kepada anaknya, pada memantunya, pada kerabatnya supaya bisa bangun malam. Ya. Jadi kalau ibu sudah punya kebaikan-kebaikan, coba share dengan yang lain. Ya, sampaikan. Ya. Sudah? Baik, dan yang terakhir, di balik kesibukan beliau, itu masih sempat belajar atau mengikuti taklim Rasulullah SAW. Di balik kesibukan dalam beribadah dan beraktivitas, itu masih sempat belajar, mengikuti taklim Rasulullah SAW. Ya. Dari situlah kemudian, Masya Allah, non-muslim masuk Islam, bisa hafal Quran, bisa paham hadis, tiap malam tahajud, puasa sunnahnya luar biasa, keluarganya dijaga. Ibu dalam lahir barangkali sudah Islam, gitu kan? Berapa Quran yang dihafalkan, berapa hadis yang diketahui, berapa malam bisa bangun, berapa bisa berpuasa, dan coba hadirkan komparasi itu dalam kehidupan kita. Nah, saya tutup dulu sebentar. Nanti kalau ada diskusi silahkan disampaikan. Sebenarnya, di antara hadis yang dihafalkan oleh beliau, ketika belajar dengan Nabi, inilah hadis yang akan dibacakan kepada kita. Tapi ini bukan hadis biasa, karena pencari hadis ini ketika dibacakan, itu orang yang datang langsung dari Madinah ke Syam. Ya, saya ulangi. Hadis yang akan kita bacakan, yang dihafalkan oleh Abu Darda, ya, selama beliau belajar dengan Nabi, di antaranya adalah hadis yang disampaikan pada seorang yang datang langsung dari Madinah ke Syam. Syam itu di Syria sekarang, ya, Damaskus. Ya. Jadi Madinah ke Syria. Ya. Kalau naik bis mungkin sehari 2 malam ya. Kalau jalan kaki kira-kira berapa lama? Oh baik ya. Ada lama sekali, lama banget. Baik. Ya lama lah ya. Baik. Pelan-pelan. Baik. Kata Katsir bin Qais, saat saya sedang duduk bersama Abu Darda, awas hati-hati, saat saya sedang duduk bersama Abu Darda, dalam riwayat lain mengikuti halaqah Abu Darda di Masjid Damaskus, ya, tiba-tiba fa'atahu rajulun, datanglah seorang lelaki ya, kepada beliau, faqala, langsung mengatakan,
Ji'tuka, dalam riwayat lain ataituka, saya datang kepada Anda, hati-hati, minal Madinati, dari Madinah, Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kotanya Nabi. Jadi kalau sekarang ada di Saudi, dari Madinah, kan? Datang ke Syria, ke Damaskus, ke Syam. Ya. Untuk apa? Qad balaghani, saya dengar, katanya kan? Saya dengar, qad balaghani annaka tuhadditsu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar Anda menyampaikan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini setelah dicari-cari oleh lelaki ini tidak ditemukan oleh siapapun di Madinah, dapat info cuma satu orang yang tahu hadis itu sekarang, yang masih hidup. Ya, namanya Abu Darda, tinggalnya di Syria. Saking inginnya mendapatkan hadis itu sampai jalan kaki ke Syria, Bu. Ya. Belum ada pesawat, belum ada kendaraan apapun, jalan kaki ketemu satu hadis. Ya. Ibu bisa nggak bayangkan ya? Ada zaman tabi'in, kan, orangnya soleh, levelnya di bawah sahabat, dekat dengan Allah, pengen belajar, nggak punya apa-apa, masih jalan kaki. Ya, jarak yang ditempuh dari Madinah ke Syria, tidak mudah itu, antar negara. Abu Darda terkejut, kata beliau, lihat kalimatnya, kamu nggak punya kepentingan bisnis ke sini, nggak ada yang lain menyertai? Kata beliau, la. Ya. Atau kamu punya keperluan yang lain? Indaka haja ukhra? Tidak, katanya. Saya cuma pengen saja dengar satu hadis yang pernah Anda dengar dari Nabi, yang kata orang cuma Anda yang tahu sekarang. Ibu bisa bayangkan, ada orang dekat dengan Allah, rajin belajar, nggak punya fasilitas, masih mau jalan kaki. Ibu kurang apa lagi gitu kan? Fasilitasnya ada semua, kendaraannya, mobilnya, motornya, sepedanya, tempatnya enak, ustadznya datang sendiri gitu kan? Ya, di dalam tempatnya ada makanannya, segalanya ada, rekamannya ada. Anda masih belum mau belajar lagi, Anda harus diberikan apa lagi gitu kan? Baik. Ambil napas sebentar ya. Jelas di sini? Baik. Nah, ini yang mau saya maksudkan. Saya tutup di sini. Ketika orang ini berusaha mendekat kepada Allah, mengharapkan rahmat Allah dengan belajar, maka hadis yang disampaikan pun ternyata membalas tuntas jerit payah orang ini. Ya, semua. Ternyata hadis yang dia tunggu-tunggu membayar semua keletihan perjalanan dari Madinah ke Syria. Saya bacakan hadisnya. Ya. Kata beliau, saya bacakan dan saya tutup di sini. Nanti tafsir hadisnya di pertemuan berikutnya. Ya, pelan-pelan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata Abu Darda, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lihat kalimatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalimat pertama, saya artikan dulu sebentar sampai sini. Ini belum selesai, panjang sekali. Ya, lihat kalimatnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang serius menyiapkan dirinya menempuh satu jalan, ya, yaltamisu fihi ilman, untuk belajar sebagian dari tuntunan agamanya. Tahan sebentar penanya, ibu sekalian, tahan sebentar ya. Nanti detil kalimatnya saya tafsirkan setiap huruf dan kalimatnya. Sekarang saya bacakan umumnya dulu ya. Man salaka tariqan, siapapun yang menyiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh, yaltamisu fihi ilman, menempuh jalan untuk belajar sebagian dari ilmu agamanya, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan balas segala keseriusannya, keletihannya dengan memudahkan langkahnya menuju surga. Masya Allah. Ini tuntas nih. Jadi seakan-akan jalan dari Madinah ke Syam itu sudah terbayar semuanya. Ya, kalau benar-benar serius, sungguh-sungguh ya. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Tidak cukup dengan itu. Saat dia mulai dari berangkat tempat dia tinggal, melangkahkan kakinya sampai pulang lagi, itu malaikat membentangkan sayapnya memberikan ridha kepada orang itu. Ya, mungkinlah. Nanti ridhonya malaikat itu ada 4, nanti kita tafsirkan pelan-pelan. Ya. Dan tidak cukup sampai di situ. Ya. Sampai nanti kita akan lihat potongan-potongan hadis yang lainnya, bagaimana semua penduduk langit dan bumi beristighfar, memohonkan ampunan untuk orang itu. Sampai hiu yang ada di lautan, sampai kemudian dia diarahkan, dibimbing jadi ulama, sampai disebut sebagai pewaris Nabi, dan seterusnya. Ya. Nah, saya mau potong sebentar supaya bahasan kita tidak terlampau panjang. Ya. Pada bagian pertama dulu, ada peluang bagi ibu, ketika ibu menyiapkan diri untuk belajar saat orang lain sedang sibuk. Ini nggak mudah nih. Ini nggak mudah nikmat ini sekarang. Ya, teman-teman yang lain mungkin sedang istirahat, sedang tidur, ada yang sedang belanja dan sebagainya. Ibu dari pagi sampai siang ini masih mau belajar, itu nggak mudah. Tidak mudah untuk bertahan gitu kan. Tapi kalau ibu tidak paham dengan keutamaannya, ibu kadang-kadang bisa putus semangat gitu kan. Ada lelah, ada capek, ada macam-macam gitu kan.
Tidak mudah, tapi ketika ibu keluarkan, kata Allah, kamu sungguh-sungguh saya keluarkan nih keutamaan-keutamaan melalui lisan Nabi SAW. Keutamaan pertama, akan dimudahkan tetap langkahnya menuju surga. Saya ulangi, akan dimudahkan derap langkahnya menuju surga. Tapi ibu ingat betul ya, tidak semua orang yang belajar itu bisa mudah melangkah ke surga. Tidak semuanya. Hanya orang-orang yang memenuhi kriteria di hadis ini. Siapa mereka? Bagaimana caranya? Nanti kita bahas dalam segmen selanjutnya. Ya, sementara kita jeda sebentar. Kalau sekiranya ada yang mau ditanyakan, saya beri kesempatan dulu. Kalau tidak ada, kita ambil jeda sebentar, kemudian kita teruskan. Karena saya akan bahas per hurufnya. Man itu apa? Ya kan? Apa bedanya man dengan min? Gitu kan? Kemudian kenapa pakai salaka bukan dhahaba? Kenapa pakai torikon bukan syari'? Kan? Kenapa pakai yaltamisu? Ada yaltamisu, ada iltamasa, ada masa, ada lamasa. Apa bedanya? Baik, jelas di sini? Baik, saya tahan sebentar. Ada yang mau bertanya dulu? Ilmu ini hanya ilmu agama ataukah ilmu umum, Pak, seperti anak-anak belajar di sekolah? Baik, ilmu yang pertama gini, ilmu itu kalau disebutkan di Quran, itu redaksinya tidak ada perbedaan. Semuanya ilmu dalam kerangka ibadah. Ilmu dalam kerangka ibadah. Ilmu dalam kerangka ibadah ini yang disebut dengan ilmu din, ulumuddin. Ya. Cuma oleh manusia dibedakan. Ada ilmu yang sifatnya syariat, yang memperkuat pola ibadah ritual kita. Misal, salat, kan? Kita butuh ilmu fikih tentang salat. Zakat, kita butuh ilmu fikih tentang zakat. Belajar bagaimana cara berzakat yang baik, kepada siapa diberikan. Itu yang disebut dengan syariat. Jelas sampai sini? Ada yang disebut dengan ulumul hayah, ilmu kehidupan. Misal, ada yang belajar biologi, ada yang belajar kimia, ada yang belajar astronomi dan sebagainya. Nah, perangkat dua ilmu ini itu tidak dipisahkan. Sebetulnya kerangkanya kerangka ilmu agama. Ilmu untuk menjadikan kita semakin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bedanya orang beriman dengan yang belum beriman, belajar astronomi, orang beriman itu ketika belajar astronomi, dia gunakan ilmunya itu untuk lebih mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia atur dari sini begini cara menetapkan waktu sholat. Begini caranya kita mengamati untuk mendekatkan keagungan kita dengan Allah. Begitu dia lihat bintang, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dia tahu betul, enggak mungkin kalau bukan Allah yang menciptakan ini. Dia terangkan kepada orang-orang, dia sertakan dalilnya, dia dekatkan orang dengan Allah. Itu yang dimaksud dengan ulumuddin. Jadi kalau cuma belajar astronomi belaka, jangankan kita, non muslim pun ada sampai dapat Nobel malah. Ya, jadi maaf, perlombaan kita itu menuju akhirat. Ya, menuju akhirat. Ya. Ada geologis, saya dulu di Tripoli saya ngajar. Di antaranya kami mengajar orang-orang minyak gitu ya. Itu menarik sekali. Teman-teman di geologis kumpul, kadang kita diskusi, saya sampaikan pada mereka, harus beda antara Anda dengan yang lain. Kalau orang lain cuma cari batu. Batu dilihat, bagus ya begini, medalnya begini. Muslim tidak. Ketika Anda melihat batu, bagaimana mungkin batu bisa seperti itu kalau Allah tidak memberikan tanda? Ibu tahu nggak apa yang terjadi? Pengajian sesi pertama ketika mulai eksplorasi, pulang dari gunung, dari Sahara, gitu kan, dari padang pasir, ketika kembali, Masya Allah, saya menangis saat itu. Ya, terharu gitu hati kami ya. Ustaz, tahu nggak? Masya Allah, bagaimana Allah menciptakan pasir yang menari-nari di padang pasir. Betul seperti yang disebutkan di Quran, seperti di lautan dan sebagainya. Sudah lain cara berpikirnya. Sudah lain gitu kan? Nah, jadi itu yang disebut dengan fastabiqul khairat. Quran surah kedua ayat 148. Posisi paling kanan sebelah atas. Quran surah kedua ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap orang punya sisi pilihan yang dia sukai. Kita nggak bisa paksa semua orang, Bu, untuk ikut sesuai dengan kita. Ada orang senang matematika, ada orang senang biologi, ada orang senang ke agama, gitu kan? Tugas kita mengarahkan supaya jadi ibadah, tapi kita nggak bisa paksa hati orang. Nggak bisa kita paksa keinginan orang. Ibu temukan bakat anak ibu ada di mana, gitu kan? Setelah itu arahkan pada kebaikan yang menghasilkan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, persaingan ini ketika menyiapkan satu dengan yang lainnya, kita diminta oleh Allah bersaing dengan orang tua yang lainnya. Ayo semua, jadikan bekal dunia itu untuk mendekat kepada Allah. Persaingannya disebut dengan fastabiqul khairat. Ini berlomba dalam kebaikan. Ya. Kami sekarang sedang menginisiasi SKU namanya, Sekolah Kader Ulama. Jadi di situ ada dua konsep yang cukup menarik gitu ya. Ada ulama intelektual, jadi yang paham tentang konsep agama, ulumus syariah, tapi dia tidak kaku dengan sifat-sifat yang ilmu-ilmu umum. Ya. Ada yang kedua, intelektual ulama. Dia memang fokusnya di umum. Ya, ada yang insinyur, ada dokter, tapi dia punya basic Quran atau agama yang kuat. Kenapa kita nggak bisa ciptakan dokter yang hafal Quran, insinyur yang hafal Quran, diplomat yang hafal Quran? Ya, katanya Muslim kan, dan tidak menghalangi itu. Ya, tidak menghalangi itu. Kayak Haji Agus Salim, Masya Allah. Kenal Ibu? Kenal di mana? Masya Allah.
kenal aja ya. Sudah semakin siang biasa ya. Baik. Baik, kenal. Alhamdulillah. Makan apa barusan ya sampai kenal beliau? Itu orang soleh, diplomat ya, hafal 14 bahasa, ya, dan sangat menguasai. Tapi tidak, ini yang penting dicatat. Kami juga sampaikan pada teman-teman diplomat ya, ini yang penting dicatat. Dan tidak kehilangan identitas muslimnya. Apa salahnya menjadi muslim, kan? Masya Allah. Yang paling menarik beliau tampilkan bukan cuma identitas rohiyahnya, tapi identitas fisikalnya. Beliau jaga pakai peci, pakai sarung, Masya Allah berjanggut juga, dan gak malu dengan identitas muslimnya. Apa Anda harus menjadi pejabat ditugaskan di Eropa sampai melepas identitas muslimnya? Ibu pakai hijab apa harus sampai dilepas? Tidak. Kenapa nggak bangga dengan hijabnya? Orang bangga dengan syiar mereka. Kenapa ibu nggak bangga dengan syiar keislamannya? Mungkin jadi hidayah gitu kan? Tidak sedikit orang tertarik ingin melihat, belajar, masuk Islam, dan itu bisa jadi bagian dari hidayah. Ya, Masya Allah ketika hafal dan menguasai 14 bahasa, muncul olok-olok tadi itu. Ya, tantangan. Jadi jangan dijadikan hambatan, tantangan. Dakwah itu penuh dengan tantangan. Begitu pidato, mau naik ke atas mimbarnya, diplomat yang lain mulai mengolok-olok. Mbe katanya. Mbe gitu kan? Boleh menunjukkan ada yang salah dalam suasana saat itu. Beliau tenang aja. Nggak balas cela. Orang mencela artinya hatinya kotor. Kalau ibu balas mencela lagi, artinya hati ibu pun ada kotoran. Oh, sok soleh, mau taklim, daripada kamu sok komen. Sama aja. Sudah, sekali saja gitu kan. Dia cela, dia pindahkan pahala. Sudah tangkap aja, alhamdulillah. Sudah selesai. Dan cukup sampai di situ, nggak usah diulang-ulang. Ya. Dan kalau ibu ingin dapat pahala lagi, ibu tahan, jangan ungkap aibnya, tutup dia. Ya, nggak usah. Begitu masuk sudah selesai ceritanya. Dibuka pintu taklim, kisah-kisah tadi nggak ada. Jangan disebar lagi. Ya. Tadi tahu nggak? Saya di depan itu dibilang sok soleh, padahal sudah ditahan-tahan sampai situ kan? Awas, betul ya. Setan tuh cerdasnya luar biasa. Dia kadang tidak membiarkan. Ya. Yang paling menarik, Kiai Haji Agus Salim diamkan itu, naik ke podium, ini yang elegan, luar biasa. Perhatikan cara beliau bagaimana cara membuat suasana menjadi terbalik gitu kan. Kata beliau, tuan-tuan, seperti Anda ketahui, saya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita semua, dengan kemampuan bahasa yang cukup banyak. Tidak hanya bahasa manusia, tapi juga bahasa para kambing. Nah, saya sarankan untuk para kambing yang tadi menyampaikan kepada kami, saya mohon izin untuk menyampaikan kepada kalangan manusia dengan bahasa manusia dulu. Bila sudah selesai dengan bahasa manusia, nanti kami akan terangkan kepada kalangan para kambing dengan bahasa kambing. Selesai. Dan semuanya tertunduk, wajahnya memerah, dan sejak saat itu tidak pernah memperolok lagi Kiai Haji Agus Salim. Jadi, kalau ada seseorang merendahkan kita dengan pengetahuan, jawabnya pakai pengetahuan lagi, gak usah marah. Seimbang gitu kan. Dia pakai logika, gunakan logika. Belum bisa dibalas, diam, doakan supaya Allah lembutkan hatinya. Selesai. Gak usah marah gitu kan. Ini dinasihati marah, melotot lagi gitu kan. Kan jadi persoalan di situ. Ya. Nah, jadi ibu sekalian, bagian pertama, dimanapun anak ibu beraktivitas, jadikan sebagai bagian dari lahan ibadah. Tapi tidak harus menjadikan dia kehilangan Qur'annya. Tidak harus menjadikan dia kehilangan hadisnya. Ya, tanamkan. Akan lebih baik kalau dia belajar sertakan itu. Ya. Saya dulu belajar fisika waktu kami di pesantren. Itu salah satunya saya belajar fisika di kelas, keluar dari kelas saya cari ayat-ayat Quran, buku-buku terkait dengan apa yang kami pelajari. Saya belajar kimia, saya masih ingat betul. Misal ferom gitu kan, Fe nomornya 57 itu al-hadid itu besi gitu kan. Kita gali lagi ke situ. Sama rumus-rumus antara kehidupan tazkiyatun nafas di fisika ada itu. Ya, semakin banyak Anda konsumsi sesuatu, iman semakin kuat, maka yang keluar pun responnya akan semakin baik. Ada aksi, ada reaksi. Kalau keburukannya semakin banyak, maka amal salahnya yang keluar yang salah. F1 sama dengan F2. Apa yang masuk itu yang keluar. Tapi dalam menjadikan kebaikan, kadang-kadang tidak sepi dengan tekanan. Makanya hukum Pascalnya F berbanding lurus dengan P. Gaya berbanding lurus dengan tekanan gitu kan. Tapi ini pun diterapkan dalam dunia yang buruk pun bisa. Ya, awas, apa yang masuk itu yang sama dengan yang keluar. Kan kalau kemaksiatan banyak masuk, yang keluar tindakannya banyak yang buruknya. Di antaranya apa? Banyak gayanya. Semakin orang banyak gaya, semakin tertekan. Bisa gitu kan? F berbanding lurus dengan P. Jadi itu bisa dihadirkan dalam kehidupan kita. Ya. Jelas sampai sini? Ada yang lain? Cukup? Maksudnya 4 pertanyaan atau 1? Ustaz, hadis yang Rasulullah sampaikan tentang zuhud itu bagus sekali ya. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, jadilah orang yang zuhud. Orang yang zuhud itu artinya tidak merasa butuh dengan dunia. Niscaya Allah mencintaimu. Dan zuhudlah dengan apa yang dimiliki manusia. Niscaya mereka mencintaimu.
Hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Al-Hakim, At-Tabrani, Jam' Al-Kabir dan Baik. Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Baik. Pertama begini, itu kan terjemahan yang dibacakan. Baik ya, terjemahan yang dibacakan. Redaksi hadisnya kadang-kadang ketika dipahami dengan terjemahan itu bisa berbeda. Sama hati-hati ya, dalam nanti memahami itu sangat bagus terjemahan yang disampaikan, cuma ada sedikit koreksi saja untuk bisa meluruskan kalimat itu. Ya kalau nanti tidak butuh dengan dunia, terjemahannya seperti itu, orang akan lari dari dunia semua. Padahal dunia ini adalah salah satu bagian ladang amal yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mencari pahala akhirat. Makanya kita disebut dengan khalifah, pemakmur dunia untuk kepentingan akhirat. Ya Quran surah kedua ayat ke-30, posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah 2 Al-Baqarah ayat ke-30, posisi paling kiri sebelah atas. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Baik. Sudah? Quran surah 2 ayat ke-30. Dan ketika Allah berfirman pada para malaikat, kami akan menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu artinya pemakmur yang menjadikan, awas hati-hati, pemakmur yang menjadikan aset dunianya untuk kepentingan akhiratnya. Itu khalifah namanya. Jadi bukan cuma pemakmur. Ya kalau cuma pemakmur, maaf, non muslim juga banyak yang begitu. Ya, mesti beda ya. Mesti beda. Oke. Baik, itu kan ada di Syu'abul Iman, itu kitabnya Imam Al-Baihaqi. Ya, Imam Al-Baihaqi punya kitab namanya Syu'abul Iman. Bahasa namanya kun zahidan. Jadilah kamu orang yang zuhud. Ya, kun zahidan. Jadilah engkau orang yang zuhud. Zahid itu nama orangnya. Jadi kalau ada yang namanya zahid itu orang yang zuhud. Ibu namai anaknya dengan zahid, artinya ibu harus mengarahkan dia untuk mendekati kepentingan akhiratnya dengan semua potensi kebaikan yang dia miliki. Jelas sampai sini? Baik. Ada yang lain? Baik, kalau sudah cukup, saya bahas 1-2 huruf saja ya. 2 huruf, kemudian kita akhiri di sini. Kita sampai jam berapa? Menjelang asar ya. Baik, kita ada 7 menit untuk kepersiapan asar. Kalau yang mau sampai jam 5 silahkan, saya 2:30 pamit ya. Baik. Bismillah. Ya kami harus ke Al-Azhar, ada yang harus kita isi di sana. Baik, saya berhenti di sini, Ibu fokus ya. Ya, pelan-pelan. Lihat hadisnya. Man. Ya. Sudah? Saya meminta Ibu fokus dalam pembahasan ini karena saya akan membahas detail kalimat dan tidak akan meluas kemana-mana, hanya fokus pada bahasan ini saja. Man dalam bahasa Arab itu huruf, yaitu huruf yang menunjukkan pada subjek atau bisa juga objek tanpa batas. Jadi bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa anak kecil, bisa orang dewasa, kan? Siapapun. Pelan-pelan. Jadi kalau ibu menemukan kalimat man dalam Al-Quran ataupun hadis, itu artinya yang disentuh, yang diberikan informasi adalah tanpa batas. Jadi seakan-akan Nabi ingin sampaikan, man salaka tariqan, siapapun, tak peduli baik lelaki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, siapapun. Jadi artinya anugerah melalui taklim ini terbuka untuk siapapun. Jadi kalau ibu misalnya mau taklim, anaknya bisa ikut, misalnya kan ada kesempatan ketika dibawa, maka anugerah ini akan berlaku pada anaknya juga, tidak hanya ibunya. Ya kan? Kemudian misalnya ada orang bawa orang tuanya, maka mohon maaf, anugerah ini tidak hanya berlaku untuk anaknya, orang tuanya pun akan diberikan. Jadi semakin banyak orang terlibat untuk mendapatkan bagian ini, semakin besar peluang keutamaan bisa diraih. Karena itulah pesan Al-Quran, kalau tidak semua orang bisa belajar, setidaknya yang belajar share kembali ilmunya kepada yang tidak belajar supaya mendapatkan kemuliaan yang sama. Itu ada di Quran surah ke-9 ayat 122, posisi paling kiri sebelah bawah. Quran surah 9 At-Taubah ayat 122. Quran surah 9 At-Taubah ayat 122. Sudah? Baik, di ujung ayatnya ibu bisa temukan kalimat itu. Waliyudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kan? Dan supaya orang yang telah belajar itu men-share kembali, menyampaikan kembali ya ke komunitas yang tidak belajar supaya mereka bisa mendapatkan pencerahan yang sama atau peringatan yang sama. Jelas sampai sini? Baik. Nah, jadi pelan-pelan ya kita terjemahkan man siapapun.
Ya, siapapun. Kunci kalimatnya ya, kunci siapapun. Kalau cuma siapa, nanti ada pertanyaan lagi. Ya, jelas ya? Siapapun tanpa batas. Salaka. Ya. Sanaka. Terjemah umumnya menempuh jalan gitu kan? Atau menyiapkan diri. Salaka itu lebih kepada menyiapkan diri. Saya tulis dulu sebentar. Salaka, gini. Sikapnya nanti disebut dengan suluk, nanti saya terangkan. Orangnya disebut dengan salik. Salik. Ya. Fokus. Man, siapapun. Salaka. Ya. Salaka, mulanya berarti sesuatu yang disiapkan dengan serius. Disiapkan dengan serius. Sungguh-sungguh. Sesuatu yang disiapkan dengan serius. Fokus. Keseriusannya disebut dengan suluk namanya. Kalau mendengar kata suluk kan? Itu kesiapannya, keseriusannya. Ya. Orangnya disebut dengan salik. Salikun, salik. Ya. Pelan-pelan. Sekarang saya kaitkan dengan konteks hadisnya. Ibu sekalian, awas hati-hati, kita sedang berbicara tentang keutamaan belajar. Kata Nabi, keutamaan ini akan diberikan pada siapapun yang mau belajar. Tak peduli besar kecilnya, bahkan, catat kalimat ini ya, bahkan pada level anak yang masih dalam buayan. Betapa Ibnu Abbas itu oleh Nabi SAW sampai didoakan, sampai punya keutamaan, padahal orang tuanya sering membawa saat ta'lim, masih dalam buayan itu. Sering merangkak, sering macam-macam dan sebagainya. Ternyata dia lebih cepat hafal dibandingkan orang tua yang menulisnya atau menghadiri majlis Nabi. Ayahnya Abbas hafal 200 hadis, anaknya dalam mainnya ternyata sudah menghafal 2000 hadis. Ya. Nah, ibu sekalian saya teruskan dulu ya. Tapi tidak semua anugerah kebaikan itu bisa didapatkan oleh siapapun. Syarat pertama, dia mesti punya persiapan yang serius. Nih. Jadi kalau ibu ingin mendapatkan anugerah ini nanti yang akan disebutkan, hati-hati, ibu harus punya keseriusan. Ya, punya persiapan untuk belajar. Beda antara orang yang siap-siap dengan yang tidak siap, itu akan lain. Dia akan siapkan perangkat belajarnya. Dia akan siapkan sesuatu yang membuat dia cepat paham. Kalau tertinggal apa yang harus dia lakukan. Mungkin dia siapkan rekaman, mungkin dia coba tanyakan, mungkin dia putar kembali gitu kan, tayangan dan sebagainya. Jadi dia punya persiapan yang memang dia teguhkan untuk dia belajar. Ini. Jelas sampai sini? Ya. Kemudian ini poin yang terpenting ya, ada keseriusan. Ya, ada keseriusan. Kayak tadi, bukan maaf ya, misalnya datang taklim hanya untuk mampir gitu kan, hanya untuk punya orientasi yang lain atau sifat-sifat yang lainnya. Bisa ada dunia seperti dagang, bisnis, bisa ketemu teman, bisa muamalah sosial. Niat utamanya memang fokuskan, saya mau belajar. Ya, biasanya begini, kalau ibu sudah kejar akhirat, dunia akan ikut. Dunia akan ikut. Tapi kalau ibu kejar dunia, akhirat tidak akan bersanding. Ya, silakan kalau nggak percaya ya. Ibu misalnya, mohon maaf ya, kami satu saat kemarin beberapa waktu lalu mengunjungi satu pesantren milik salah seorang tokoh juga di Indonesia ya, dai-dai populer masih muda juga ya, di Az-Zikra, punya Ustadz Arifin Ilham. Itu dulu kami dari Libya yang salah satunya mensupport jadi masjid dulu kan. Saya dari mulai baru mau jadi dibangun tuh kadang berkunjung ngelihat ke sana. Demi Allah sampai selesainya belum pernah lagi datang ke sana. Ya, kecuali kemarin kami diundang malam-malam minta ngisi acara di sana. Nah, yang paling menarik ketika datang itu sudah ada pesantren di atas dan ada kantin. Dulu kantin nggak ada. Saya tanya kantin nggak ada gitu. Kalau Anda cuma bangun kantin aja belum tentu ada masjid. Tapi ketika dibangun masjid, keberkahan semua mengikuti. Ada dunianya. Kantin datang karena pesantren mulai dibikin kan. Kasurnya mulai disupport, bukunya mulai disupport. Jadi ketika ibu ikutkan akhirat, dunia ikut. Ya. Tapi kalau ibu cuma ambil dunia saja, akhirat belum tentu bersanding. Ya. Silahkan cek, pasti selalu akan ada kebaikan. Maka dari itu ketika akan taklim, fokus utamanya ini. Ya, ibadahnya bukan yang lainnya. Jelas sampai sini? Nah, jadi nanti dengan ustadz manapun ya yang belajar di sini atau tempat manapun, ketika ibu belajar siapkan dengan baik. Sayang, kalau ibu gagal satu saja, ibu tidak akan dapat yang selanjutnya. Selanjutnya tariqan, man salaka tariqan. Saya hapus dulu ya. Baik. Ibu di antara uraian saya dari awal tadi dengan sekarang ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting. Saking pentingnya sampai mau habis spidolnya nih. Ya, sedikit sebentar. Oh enggak, saya cuma nyampaikan aja.
tariq, ada syari'. Baik. Pelan-pelan. Jazakallah khair. Alhamdulillah. Baik. Pelan-pelan. Di situ hadisnya menyebutkan tariq. Ya, tariq. Diterjemahkan dengan jalan. Ya, sekarang perhatikan. Ya. Jalan setidaknya ada beberapa sebutan dalam bahasa Arab. Kalau jalannya luas seperti di depan, saya ulang, kalau jalannya luas seperti di depan, cukup lebar, namanya syari'. Syari'. Ya. Bu pernah umrah misalnya kan, atau haji, di mana dulu tinggal? Di Syari' Mansur. Ya, Syari' Aziziyah gitu kan, di jalan yang cukup luas. Ya. Tapi kalau tariq itu jalan yang sifatnya terbatas. Ya, sifatnya terbatas. Mungkin cukup satu motor saja gitu kan. Baik, pelan-pelan. Jadi lebih kecil sifatnya, lebih menyempit daripada ini. Tariq. Ya. Makanya kalau orang butuh jalan di Arab gitu kan, walaupun dia sempit, yang penting dia bisa lewat, dia akan katakan tariq, 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 tariq gitu kan. Baik, ibu pernah misalnya kan di Masjidil Haram, orang mau lewat kan, tariq, 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 tariq gitu kan. Maksudnya tolong kasih jalan, minimal saya bisa lewat. Ya, tidak harus luas-luas ya. Sekarang paham ya? Ibu mau lewat, tarik, tarik, tarik. Nah, ya, itu maksudnya ibu pengen lewat. Ya. Kadang-kadang orang sedikit agak ditekankan supaya dia paham. Moya, har. Air panas, ya kan? Supaya dia geser. Di Arab juga ada begitu. Ada gitu ya. Baik, saya teruskan dulu ya, supaya tidak jauh melebar. Tariq. Dari kata taraka. Ya. Pelan-pelan. Taraka itu, saya ulang ya, pelan-pelan sebentar. Jadi satu dulu tariq, sudah paham artinya ya? Nah, saya belum tafsirkan, baru saya sebutkan. Yang kedua, kata tariq sendiri asalnya bukan jalan sebetulnya. Sesuatu yang diketuk. Ya, taraka. Dari kata taraka yatruku, taraka. Sesuatu yang diketuk. Pelan-pelan. Pelan-pelan, ibu ketuk pintu contohnya, assalamualaikum ya. Tuh, baik. Atau yang kedua, orang mencari jalan menggunakan tongkatnya begini, mengetuk-ketuk ke bawah. Ya, biasanya dia tidak berjalan di tempat yang luas kan. Baik. Nah, ini yang mau saya tafsirkan. Perhatikan sini. Kenapa disebutkan kata tariq di sini? Ingin memberikan kesan bahwa kadang-kadang menuntut ilmu itu tidak selalu lebar jalannya. Baik ya? Kadang ibu hadapi tantangan yang bisa membuat semangat kita menyempit, atau harus menghadapi medan yang berliku, gitu kan? Begitu ibu mau berangkat, tiba-tiba kena macet di jalan. Itu bisa terjadi. Nah, maksudnya apa? Kata Nabi ingin memberikan gambaran, ketika engkau punya semangat belajar, siap-siap, tidak cukup dengan itu saja. Karena kadang-kadang ada tantangan-tantangan yang bisa melemahkan mental di jalan. Ya. Ini diinfokan lebih awal, supaya ketika mendapatinya, ibu sudah lebih siap. Orang yang tidak mengenal masalahnya, biasanya cenderung tidak siap mengatasi persoalannya. Ya. Jadi, kalimat tariq di sini seakan memberikan kesan, siapapun yang menyiapkan dirinya dengan serius, menempuh jalan untuk belajar, tapi mungkin jalan yang kamu tempuh tidak selamanya mulus dan lebar. Kadang kamu hadapi tantangan di jalannya, gitu kan? Itu diinfokan supaya saat kita mendapatinya kita sudah siap. Jelas sampai sini? Baik. Bisa juga berarti kalau kita ambil kata tarakanya, taraka sesuatu yang mengetuk, itu artinya cari betul semangat. Ya, jadi kalau sudah punya semangat untuk taklim, ketuk tuh setiap tempat yang bisa kita datangi. Setiap tempat yang menghadirkan kebaikan. Setiap info yang menghadirkan tempat taklim-taklim terbaik gitu ya. Jelas sampai situ? Ya, temukan, pukul, jalan, cari jalan keluar. Ya. Jelas ya? Jadi bagian ketiga ingin menegaskan bahwa tidak mudah kita untuk sekedar belajar, kadang ada tantangan-tantangan. Nah, di sini bocoran sedikitnya. Ternyata tantangan ini yang menghadirkan pahala pertama. Ibu mau datang kan, tiba-tiba macet, sebentar lagi taklim mau mulai. Kan mulai kesabaran diuji kan? Antara pim, pilihan pertama dengan membuka ayat Quran, mulai hafalan, didengarkan, mulai istighfar dihadirkan, itu pahala banyak tuh. Pahala banyak, ini poinnya. Terakhir, ini bonus tambahan, ya seharusnya saya 3 kata kan tadi ya. Yaltamisu fihi ilman. Ya, sampai sini aja dulu, nanti baru kemudian kita teruskan di pertemuan berikutnya. Yaltamisu fihi ilman. Ya, ada kata yaltamisu di situ. Ibu sekalian, ada 3 kata yang berbeda. Ada massa, satu massa. Ya. Massa yamassu. Baik.
Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah. Pelan-pelan. Saya ulang ya, ada 3 kata yang harus diketahui sebelum ke sini. 1, massa, massa yamassu. Ada di Quran surah kedua ayat 214. Massat humul ba'sa wad-dharra. Ya, posisi paling kanan sebelah bawah. Am hasibtum ayat 214. Quran surah kedua ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah sebelum ayat 215. Sudah? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massa, ada di situ, massat humul ba'sa. Ada? Baik. Ibu perhatikan ya, pelan-pelan. Massa itu artinya sentuhan yang tidak berlangsung secara fisik. Ya, sentuhan non fisikal. Ya, sentuhan non fisikal. Misal, ibu pernah lihat tayangannya? Misal ada sinetron, kan? Atau ada bacaan yang ibu baca, gitu kan? Tiba-tiba ketika mengharukan suasana itu, tiba-tiba ibu berderai air mata, misalnya kan? Keluar air mata, ada perasaan, itu massa namanya. Ya, sentuhan yang tidak berlangsung secara fisik. Fisikalnya nggak nyentuh, cuma dalam gitu kan? Sampai kepada rasa dan sebagainya. Baik. Tapi kalau sudah masuk pada sentuhan fisikal, misal ini bersentuhan seperti ini, ya, ibu sama mahramnya bersalaman dan sebagainya, itu lamasa namanya. Lamasa, lam, mim, sin. Lamasa. Lamasa. Quran surah ke-5 ayat ke-6. Al-Maidah ayat ke-6, posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Di ujung ayatnya. Sentuhan yang disengaja antara laki-laki dengan perempuan, terlebih yang melahirkan syahwat, itu bisa membatalkan wudu. Aula mastumun nisaa ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan seterusnya ayat. Di ujung ayatnya aula mastumun nisaa, atau Anda menyentuh seorang perempuan, kan? Kemudian ada syahwat di situ, membatalkan wudu. Jelas? Pelan-pelan. Fokus sebentar, fokus. Angkat penanya. Gabungan antara massa dengan lamasa itu iltamasa. Saya ulang. Gabungan antara massa yang pertama dengan lamasa yang kedua itu iltamasa. Iltamasa yaltamisu. Di sentuhan secara fisik dan non fisik. Jelas sampai sini? Baik, sekarang perhatikan yang disebutkan oleh Nabi saat belajar. Saya ulang ya, kayak saya melihat wajah-wajah sebagian bingung ya. Lihat sini Bu. Saya menyentuh ini secara fisikal. Itu lamasa. Jelas sampai sini? Baik. Itu kue apa yang hijau? Enggak, saya cuma nanya, dadar gulung. Begitu saya lihat, lapar gitu kan? Ada sentuhan ke sini, itu massa namanya. Jelas sampai sini? Tapi kalau saya pegang, saya makan, saya rasakan, itu iltamasa namanya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi, yang pertama ada massa. Ya. Dia ini massa. Ini lamasa. Massa tidak menyentuh secara fisik. Lamasa ada sentuhan fisik. Kalau keduanya digabungkan jadi iltamasa. Iltamasa, iltamisu, iltamasa. Di hadis ini saat kita belajar, Nabi meminta kita menggunakan kata iltamasa. Bukan massa, bukan lamasa, tapi iltamasa. Jadi kalau disebutkan massa saja, misal massa ilman, ya massu ilman, itu artinya ibu diminta melihat aja begini. Supaya bisa tertanam pemahaman. Tapi ibu nggak usah nulis, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah sentuh itu. Kalau ibu lamasa saja, ibu nggak usah perhatikan saya, langsung tulis saja, tulis begini. Ya, ada kaitan secara fisikal dengan ilmu. Tapi kalau menggabungkan keduanya, ibu diminta fokus pada dua hal itu. Sesekali ibu bisa lihat, ibu bisa fokus, ibu bisa dengarkan. Resapi, ketika yang diresapi ini penting ibu catat. Itulah iltamasa. Jadi orang-orang yang mendapatkan keutamaan dalam belajar adalah orang-orang yang memang betul-betul siap untuk belajar, serius, dan dia berusaha memahami ilmunya dengan tingkat yang ini. Ya, jadi ada yang diserap, ada yang kira-kira penting dia catat, ada yang kira-kira referensi dia hadirkan, itulah iltamasa. Ya. Saya bacakan hadisnya, yaltamisu fihi ilman. Kemudian dia belajar sebagian dari tuntunan agamanya. Bukan sekadar belajar, tapi belajar dengan menyimak. Awas, hati-hati. Menyimak. Awas, hati-hati. Menyimak dan memperkuat ilmunya.
Memperkuat itu bisa menulis, bisa mencari referensi, bisa membuka rekaman, macam-macam deh. Baik. Sampai sini. Ini syarat pertama. Ibu paham 3 ini aja, anugerahnya luar biasa. Ya. Perhatikan ya. 1 tadi apa? Salaka. Nanti ibu belajar dengan ustadz manapun, siapkan, serius, perbaiki niatnya. Kemudian, yang kedua apa? Tarik. Ketika sudah siap-siap, barangkali jalannya menyempit kan? Ada sesuatu yang membuat motivasi menurun, hadapi tantangan itu. Ya, siapkan, kan? Yang ketiga, yaltamis. Ini, iltamasa yaltamisu. Siapkan perangkat belajarnya yang membuat kita sekiranya bisa fokus dalam belajar. Jelas sampai sini? Kalau ini ibu sudah siapkan, maka setiap langkah ibu saat mulai belajar itu dihitung pahala yang memudahkan langkah ke surga. Ya. Perhatikan ya, ibu akan dijaga oleh Allah. Kalau benar-benar serius akan dijaga. Pandangannya nggak akan macam-macam. Ya, dari mulai jalannya itu sudah pahala, itu dihitung. Dari mulai naiknya itu pahala, dari bicaranya itu pahala. Semua pahala itu akan mempermudah langkah ke surga. Tapi tidak semudah yang kita bayangkan, karena setan juga tidak akan diam. Tidak akan diam. Ya. Karena itu, bagaimana tantangan menghadapinya, seperti apa pahala yang didapatkan, dan bagaimana cara mempraktekannya, kita berjumpa kembali insya Allah di pertemuan berikutnya. Ya. Ibu sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Pertama, saya izin menyampaikan informasi untuk pekan yang akan datang tanggal berapa, Bu ya? Seninnya? November tanggal? Baik, nanti tolong, saya sudah bikin jadwal sebetulnya, cuma mohon izin kami bulan depan itu harus ke Saudi dari tanggal 15 sampai tanggal 23. Nah, ini posisi 28 berarti insya Allah aman ya, nggak ada masalah. Jadi 28 kita bertemu lagi. Kita lanjutkan hadis ini pada aspek yang lebih pentingnya lagi ya. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, ibu sekalian, ada materi-materi yang baik bisa dipelajari dari ustadz manapun yang baik-baik. Ya, jadi saya berikan pesan, selama ibu belajar dengan ustadz manapun yang baik-baik, cepat ambil ilmunya, praktekkan dalam kehidupan kita. Ya, yaitu yang paling penting yang bisa kita dapatkan. Kenapa ini saya sampaikan? Karena sekarang Allah sedang menghadirkan ujian luar biasa pada kita. Ya, tapi ini informasi gratis ya. Dengan hadirnya persoalan-persoalan saat ini, kita bisa melihat ya, dan kita bisa petakan mana orang-orang baik, mana orang bermasalah, dan mana informasi yang tidak penting. Ya, karena itu tolong jangan buang-buang waktu pada yang tidak perlu kita pikirkan, dan fokuskan diri kita pada kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa dikerjakan. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Maaf sebelum saya tutup dengan salam. Ini kami memang cetak 2000 tapi sudah habis ya untuk stok ini. Kita akan coba cetak. Tapi nanti ada buku yang juga ini diharapkan oleh sementara teman-teman. Cuma kita cetak terbatas dia. Ini cetakan ketiga yang kita cetak tentang menyoal hadis populer. Jadi banyak yang dikira hadis ternyata bukan gitu kan. Ya, ternyata bukan. Itu nanti, tapi nanti kami infokan kalau masih ada stoknya ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.